Halo semua. Oke, yuk kembali lagi di Martian Podcast episode berapa gua nggak tahu ya, malas gua ngitungnya. Tapi kita ya sekarang ini kita bersama dengan Bang Gali lagi. Dapat piring cantik nih. Oh, saya juga punya Pak tuh. Wah, iya, keren. Nah. Gue cuma topengnya doang bro nih, tapi bukan paling buat jempol kaki doang sih di sini. Oh, Ini tenang topeng Pak. edisi Christian Bale doang sih ini kalau lo tahu ini. Ya bisa Bel udah kelihatan Pak, itu urat-uratnya udah ada tuh, tulisan Bel banget tuh. Iya. Oke Pak. Kali ini kita mau apa Bel? Mau bahas mengenai comparison Batman dari zaman dulu Pak ya. Wah, ini keren banget nih. Nah, ini harus pada kumpul semua nih. Dan gua yakin ya para kalangan tua ya pasti mau flashback lah mengenai Batman zaman dulu ya. Nah, gitu. Pasti ya Pak ya. Oke, jadi kita nanti akan bahas dari Batman-nya Keaton itu brutal Pak, Batman Keaton, habis itu sampai ke Batman-nya Pattinson Pak. Bapak udah nonton Pak ya? Ya Pattinson. Das. Ayo udah. Oke, sikat. Oke, kita bahas mengenai dari awal Batman pertama dulu ya. Yang menurut kita tuh udah paling epic Pak pada zamannya. Ini Batman-nya si Michael Keaton nih. Dirilis tahun 89 sampai tahun 92. Apa yang mau dikomentarin nih soal Batman Pattinson? Apa tuh buat Batman-nya siapa namanya? Michael Keaton. Tapi sebentar bro, gue boleh ini nge-unboxing sesuatu nih bro. Waduh, apa itu Pak? Apa itu Pak? Ini sumpah. Ini gue punya, gue punya Batmobile edisi Michael Keaton bro. Waduh. Lihat nggak? Waduh. Anjir. Nah, ini gue unboxing dulu ini. Beli mana Pak? Ini Kak, nih kalau lu tahu, jadi sekitar 3 tahun lalu ini dijual di Indomaret, sumpah nggak bohong. Oh, Indomaret. Oh. Ada. Kalau nggak salah, apa sih? Ya kan gue lagi beli telur kan, terus bilang ini ada Hot Wheels, tapi pas gue ini bukan Hot Wheels anjing, soalnya gede banget gitu. Masih ada itu harganya 60.000 gitu. Murah ya? Gue beli aja, murah. Nah ini gue buka ya, nih unbox ini. Nggak apa kan? Apa sikat aja Bu. Ini tapi kita tidak akan disponsori apapun ya. Kalau pihak Warner Bros pengen sponsori silakan kok. Monggo. Ini Pak, ini detail banget nih Pak, sumpah. Mobilnya Michael ini yang gue suka sih. Keren sih sama jangan lupa bro, supirnya ini. Jangan lupa supirnya ini. Oh anjir. Itu Batman kita ini ya. Yoi. Ini apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin Michael Keaton ya, BTW ini bisa noleh ya? Bisa Pak. Oh anjir bisa loh. Ini Pak. Ini Pak. Mainan zaman sekarang gak ada bisa noleh Pak. Zaman sekarang tuh Pak. Kenapa ya? Gak tau ya. Mainan zaman dulu tuh lebih masuk bisa Pak dulu. Kalau gua boleh sedikit cerita ya. Dulu kan zaman dulu gua pernah punya mainan Batman juga, itu bisa nonton juga, tapi sayapnya kaku, nggak bisa. Oh iya? Kaku, jumlahnya kaku. Oh, mungkin dia kayak karet gitu ya, karet kaku, tapi bisa nonton, bisa pose segala macem. Sekarang, gua lihat di Hot Toys, anjir, harganya nggak mau coba. Jadi kalau kita ngomongin Michael Keaton, kalau dari storyline-nya dulu kali ya, kalau dari storyline sih, kalau menurut gue Batman Return itu bener-bener kayak gotik banget sih, kayak estetiknya dapat banget. Tapi yang justru pertama kali gue nonton Batman yang versi Michael Keaton tuh pas gue kecil ya, itu gue inget banget bareng bokap sih gue nonton, ini superhero apa gitu kan, gue kayak hitam kelelawar gitu, terus tengah-tengahnya kuning kan, gue tuh kayak masih nggak tahu gitu ya kan. Tapi pas adegan Batmobile itu, wah anjing ini keren banget, anjir kayak mobil balapan gitu kan, terus dia bisa nembak kan, kayak ngeluarin cannon gitu kan, di sampingnya gitu. Nah itu menurut gue kayak keren banget sih. Terus dari storyline-nya benar-benar kayak apa ya, si sutradaranya siapa? Tim Burton ya? Tim Burton. Nah, Tim Burton ini kan dia kan langsung kayak ngejam gitu kan, dikira gue ini menceritakan origin story gitu loh. Kayak ya mungkin ada sih kayak adegan flashback waktu Michael bapaknya Bruce Wayne ketembak, tapi dikira gue benar-benar tuh kayak udah jadi, tapi ini malah udah Batman-nya kayak udah jago banget gitu ya kan, jago berantem, Batcave-nya sudah established,
semua gadget komputer, bed komputer segalanya udah ada. Berarti ini Batman kayaknya udah Batman agak-agak senior gitu ya kan, udah tahu. Terus dia kan pertama kali lawan Joker. Nah terus gue bingung, berarti di sini Joker itu jangan-jangan yang buat Batman sendiri kan ya, atau gimana? Iya, kalau fansnya Keaton tuh Joker yang menciptakan Batman. Nah, dia kan yang bunuh orang tuanya Bruce Wayne. Iya, iya benar. Joker menciptakan Batman, Batman menciptakan Joker kan. Yang kecemplung di lumpur lapindo itu. Es chemicals Pak, es lumpur lapindo dulu. Iya, itu di Gotham es chemical gitu kan. Kalau menurut gue kayak kok kenapa adegan berantemnya di sini gitu kan? Awalnya kan masih nggak tahu kan kalau di komiknya ternyata memang si Joker kan make upnya putih, bibirnya merah, rambutnya hijau tuh gara-gara kecemplung itu, gitu kan. Terus ternyata kayak gini kan, lu wah ini keren banget. Tapi gue bingung, ada scenes di mana kan dia kan lagi bareng cewek apa, Vicky Vale ya di situ, yang jurnalis gitu ya. Iya, Vicky Vale. Kalau di Batman yang kita kan itu kan jadi pacarnya Bruce Wayne tuh. Tapi kan kita tahu kan bahwa Vicky Vale kan bukan pacarnya siapa-siapa. Vicky Vale cuma seorang reporter biasa. Iya, hanya kayak gebetan dan gombal-gombalan doang kan, setahu gua kan. Tapi gak jadi pacar Bruce Wayne kalau di komik ya. Tapi di sini kan dia jadi love interest-nya si Bruce Wayne. Jadi love interest-nya. Nah itu yang menurut gue kayak ada bro, kalau perhatiin itu ada scenes di mana ceweknya lebih tinggi daripada si Michael Keaton. Di situ inget banget omongan bokap gua, Batman-nya kerdil. Pendek, oh ya, Michael Keaton masih itu pendek Pak. Pendek banget ini. Kan gue mana tahu kan nih anak kecil. Iya, gue bilang ya mungkin sudut kamera apa gue nggak paham, tapi emang benar kan, Michael kita kan mungkin settingnya kayak seorang Asia gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Terus awal kalau nggak salah pas gue baca itu emang waktu pertama kali Michael Keaton di cast sempat agak gonjang-ganjing kan. Kalau nggak salah dia kan aktor komedi bukan? Waduh, kalau zaman dulu Michael Keaton tuh gue nggak tahu Pak. Selain dia di Batman tuh gue nggak tahu nih dia dulu backgroundnya gimana, gue nggak tahu nih. Iya ya, kalau nggak salah gue pernah baca, jadi Michael Keaton tuh waktu di cast tuh pada kaget ya, fans-fans zaman bahala, bapak-bapak kita dulu lah. Gitu. Iya jadi gue pikir tuh kayaknya nih, kalau nggak salah dia kayak sering main film komedi, mungkin kayak Jim Carrey-nya juga, gitu loh. Nah ini gue juga agak-agak ngeriset kan, tapi pas pertama, biasa lah gue nyanjing orang ragu, doubt. Terus pas dia mainin Batman, setelah Batman pertama bagus banget, kan? Terus overall bagus kan, terus dari storyline-nya gelap banget, kayak serius gitu loh. Serius, Batman, serius, agak kaku, jarang bercanda dan sedikit sinis ya gitu ya. Sinis, iya, memang Bruce Wayne seperti itu Pak. Cuman yang gua lihat nih Bruce Wayne-nya mereka masih pakai formula Bruce Wayne yang masih sangat serius. Kalau kita udah tahu Bruce Wayne kan punya dua acting Pak ya. Satunya dia tuh serius, ya jadi Batman ya sifat aslinya itu, sama dia tuh ke publik. Dia kan ya kayak Christian Bale. Dia bawa cewek banyak, pamer mobil kaya. Ya flamboyan lah ya. Playboy banget lah. Kan Bruce Wayne kan seorang playboy. Nah, di sini enggak ada Pak. Sini masih pakai formula yang lama gitu loh Bruce Wayne itu. Iya, dan mungkin itu kalau nggak salah dari storyline tuh gue juga baca kan di situ kan tahun 89 gitu ya. Itu kalau nggak salah, lu tahu kan novel The Dark Knight Returns yang Batman tua itu? Oh, The Dark Knight Returns yang tahu. Miller yang itu yang ngarang itu kan, kalau nggak salah jangan ada influence dari situ karena ada dark banget, gritty banget, kayak kelam suasana kan. Terus kayak kota Gotham juga benar-benar menjabarkan seperti itu karena gue tuh ngeliat versinya Batman Michael Keaton agak sedikit pemarah kalau dia udah jadi Batman gitu loh. Tapi nggak semarah kayak Batman-nya Robert Pattinson ya. Kalau Robertnya kan masih labil tuh, masih masih ababil lah istilahnya. Sorry ya Robert Pattinson ya. Takutnya dia nonton Pak ya. Iya, ini opini gue. Soalnya kan, nah tapi kan kalau di versi Michael Keaton ini kan udah bisa menghilang pakai smoke bomb, muncul tiba-tiba di atas, blank. Gadgetnya udah lengkap, udah lawan-lawan yang cere-cere juga. Jadi kalau menurut gue storyline-nya sangat bagus banget sih. Si siapa namanya Batman yang ini tuh juga dari Alfred-nya juga. Gue tuh kalau ngeliat Alfred tuh kayak kakek gitu, kayak aduh kakek. Ya, kakek banget Pak, Alfred tua banget. Kakek banget, kayak kakek lu yang di kampung gitu nggak sih? Iya kayak kakek. Terus gue bilang ini kata bokap gue ini nih, loh ini anak
kok sengak banget nyuruh kakek-kakek bawain makanan gitu sama. Gue kasihan paling Alfred di situ Pak, tua banget Pak, Iya. ketua. Iya tua banget, iya. Kalau menurut gue ini mau udah uzur nih mah. Tapi di situ kan Alfrednya kan konsepnya belum adalah seorang agen FBI kan, dia kan Alfred kan adalah seorang mantan marinir. Tapi kita tahu bahwa Alfred yang sekarang kan dia kan adalah seorang mantan marinir kan. Sebenarnya kalau di konsep itu, di konsep itu mungkin Alfrednya hanya sebagai seorang ya butler biasa, bukan yang punya background marinir, tapi sih biasa aja. Asisten gitu lah ya. Asisten aja yang gue lihat itu. Mungkin setelah gue ya, kayaknya Batman tahun 95 ke bawah lah, pas waktu zamannya Forever, mungkin memang DC sama WB masih acuannya komik-komik zaman Batman zaman dulu. Malah kalau menurut gue ya kan, dari ya kalau si Alfred benar-benar murni belum tentara, masih kayak ya yang asisten rumah tangga lah ya, ibaratnya gitu masih ini. Tapi kan dia jago kan, kayak surrogatnya bapaknya kan, ya pengganti lah kan bokapnya meninggal. Dan terus memang apa ya, kalau menurut gue Batman yang Michael Keaton itu lebih agak independen bro, kalau gue bisa bilang, dari Batman ini sama Batman Return. Kenapa? Karena jarang ngandelin Alfred sama jarang ngandelin Jim Gordon. Kalau lu perhatiin banget deh. Batman Efeknya mana Pak? Yang jarang. Si Michael Keaton. Oh iya. Dia jarang interaksi. Jarang interaksi karena ya itu kayak untuk semangat kita kayak dia tuh masih Batman Year 1 atau Year 2 ya, gue nggak tahu ya, karena Batman versi kita kan dia kan udah dikenal tapi banyak polisi masih bunuh dia kan. Masih kayak masih awal-awal ini Year 1 kayaknya gue lihat sih, Year 1 banget sih kayaknya yang gue lihat sih. Year 1 kok dari mobil, Batcave, ada Batwing-nya juga loh di ending-endingnya film Batman yang 89 itu. Ya gitu, mungkin Year 1-nya yang dimaksud sini adalah ya udah mendekati akhir tahun lah atau gimana, karena kan lah ya. Udah persiapan banyak, jadi Batman-nya ya. Iya. Ibaratnya gitu udah semester 3-4 lah kalau bilang. Tapi masih Year 1. Udah memahami pola bagaimana crime fighting, terus ada source-nya dia yang kuat banget dari teknologi uang kan gitu. Nah, itu dia korupsi nggak tuh makanya? Tapi Pak, lu seneng gak sih Pak kalau Batman versi Keaton itu kalau dia tuh fighting skillnya itu pelan banget loh Pak, pelan banget dia tuh fighting skillnya. Dia kalau kocok-kocok Joker itu pelan, set. Iya, udah cuma kayak tendang sekali terus udah. Ya mungkin zaman dulu lebih lebih ditonjolkan looknya, presence-nya si Batman daripada fighting skillnya. Kalau mungkin koreografinya Indeta mungkin agak kurang gitu kali ya. Mungkin kurang. Kalau enggak kostum Batman itu memang agak sulit untuk leluasa. Karena kayak karena kostumnya gue itu karet dan juga kalau dia tuh nendang segala macam lebih kayak terlalu ke samping ke depan, sobek takutnya gitu Pak. Mungkin yang gue lihat situ sih. Iya, makanya itu dia harus cari tukang jahit sendiri sih. Kasihan aku udah tua, udah ini kasih obat. Waduh, ya pokoknya gue tuh ngeliat Batman-nya Michael Keaton dari storyline bagus, bagus. Ya, dari gadget, mobil, Batwing, gue tuh paling suka. Memang gue tuh jujur ya, gue tuh pertama kali suka Batman dari mobilnya loh, sama pesawatnya malah. Batwing-nya sama Batmobilnya ya. Batmobil ya, itu yang gue lebih suka. Bagus Pak, Batmobilnya Pak. Keren banget Pak. Ini aja gue sambil ngeliatin terus kan ini. Tapi gini Pak, kalau gue cerita, gue pertama kali tahu Batman Keaton tuh dari zamannya gue main Nintendo. Jadi Nintendo tuh ada gamenya Batman Keaton. Iya. Yang kasetnya kotak tuh. Ini orang-orang lama saya tahu nih. Jadi dulu ya, zaman itu belum ada PS. Di Nintendo tuh ada kaset kotak di ada game ada banyak tuh Pak. Nah itu gua main di situ Pak. Main gitu, iya. Oh itu wah. Iya. Kalau gue ini bro, tahu Batman kan bokap tuh beli apa dulu zamannya ya VCD kalau nggak salah. VCD kan. VCD ya zaman kita VCD kan. Nah, terus anak-anak di komplek gue tuh pakai kaos Batman kuning hitam, terus ada sayapnya. Gue bilang apa itu, apa kalong gitu ya gitu. Bahasa Jawanya ya Pak ya, kalong iya, siapa kelawar kan. Terus gini, gue tuh inget banget waktu gue pulang gereja jam 10 pagi gitu ya kan.
bokap nyokap pun suka belanja kan dulu ke, ya pokoknya ke supermarket zaman dulu tuh apa ya, Superindo ya, gue lupa lah, Matahari apa, mungkin itulah ya. Nah terus gue tuh selalu nggak pernah mau ikut tuh, bete gue. Nah gue tuh anak baik, gue tuh Ma tolong anterin Gali ke lantai mainan. Gue suka ngeliat mainan di situ. Oh. Ya, mungkin kalau nggak salah nama mainannya Kenner. Nah gue kan mau beli kan itu si mainan Batman itu mahal banget, gue bilang papa gue ngomong gini lah, Mas Gali kalau dibeli mainan Batman nanti rusak lagi. Udah gue diem, nggak dibeliin, nangis gue ke nyokap. Tapi sama nyokapnya pas ulang tahun gue dibeliin. Ya itu Batman yang kayak sama kayak lo yang nggak bisa gerak gitu. Ya Batman jalan gitu lah. Zaman dulu mahal Pak ya, zaman dulu mahal loh Pak, mainan lo Pak. Mahal. Itu tuh ada merek Kenner, kalau nggak salah gue ngecek-ngecek di Tokopedia itu Batmobile-nya ada yang sampai 3 juta, Batwing-nya ada yang sampai 5 juta. Gue bilang kagak deh. Dulu nggak mikir Pak itu harganya bangsat. Udah kan. Tapi emang itu sih pertama kali gue ngeliat tuh pas adegannya Batmobile kan, itu gue bilang oh ini kayak campuran Lamborghini gitu nggak sih? Ya itu sebenarnya Lamborghini cuma dimodif aja. Dimodif kan agak lebih panjang, terus ada kayak apa sih, kayak after benernya tuh yang di belakang. Batmobile kita itu paling ikonik Pak, jadi sayapnya nos di belakang. Sampai sekarang the best Batmobile yang pernah gue lihat. Itu jadi kayak blueprintnya nggak sih? Blueprintnya semua Batmobile zaman sampai sekarang. Ya. Pokoknya kalau ada Batmobile harus pakai after bener yang di belakang itu. Ya, blueprintnya buat sekarang. Iya, benar-benar. Nah, terus kayak sayap-sayapnya lah gitu lah ya kan, itu yang di sampingnya itu kayak keren banget, man. Gue bilang anjir terus dia masuk ke Batcave. Wah itu kok menurut gue scene kayak itu gue nggak bisa ngelupain sih. Malah gue nonton scene itu kayak wah anjir, dia masuk ke Batcave kan, terus mobilnya muter nih keluar dari bisa muter Pak ya. Terus itu ternyata jurang. Iya benar-benar. Konsepnya Batcave yang zaman kita ngeri loh Pak. Jurang gila itu anjir. Jurang lah. Gue bilang ini kalau matanya picak ya jatuh anjir di bawah. Nggak ada lampu lagi yang kayak itu. Gue bilang lah ini kalau Bruce Wayne kebelet kencing sekali ngerem jatuh ke bawah. Ke bawah itu. Itu kalau ngeremnya kelebihan anjing. Anjing lu gimana nih? Aduh ini ada Joker lagi sih. Aduh pakai Batwing aja lah. Telah Batwing bingung parkir di mana kan. Itu paling kocak itu kan, itu kayak kocak-kocakan sih gitu. Jadi ini gimana gitu kan. Terus yang gue sedih sih ini yang dia pas dia ngelawan Joker, kayak Jokernya nggak tuh ya, gue tuh sampai sekarang dari kecil sampai sekarang gue tuh ngeliat Jokernya versi Jack Nicholson garing sih men, bercandanya cuma agak sadis doang, iya dikit tapi agak garing sih. Kalau gue sih Jack Nicholson ya, dia Jokernya bukan garing sih, bagus kalau gue ya, Joker Nicholson bagus. Dia punya jokesnya sendiri, cuman kalau garing sih enggak sih, karena kan Jokernya memang dia ngelawaknya memang garing, karena kan dia kan kalau dia ngelawak kan gagal. Kan kalau di komik kan dia kan pelawaknya gagal, kalau yang di komik yang lama-lama. Ya gue juga tahu sih, ini orangnya kelawak. Cuman Joker di sini Nikos kan bukan seorang pelawak, dia kan mantan gangster Pak. Oh mantan geng. Oh iya deh. Iya, Jack Nicholson kan mantan gangster Pak. Iya. Geng-geng, iya benar kayak geng-geng kampak gitu ya. Jack Napier namanya Pak. Makanya nama Warner Bros sudah menetapkan nama Jack Napier ini adalah Joker paling tua. Nah makanya kalau lu lihat di Batwoman-nya sekarang, Jack Napier masih dipakai tuh nama. Batwoman itu series apa ya? Apa ya? Siapa itu? Apa itu? Ampas tuh. Itu apa, serial SCTV apa rip off-nya Batgirl itu? Mohon maaf Pak, kita mungkin udah lupa ya, karena kita udah kena spellnya terus Pak. Kita udah bos orang harus lupa buat Batwoman ada di CW. Iya, ada banyak ini ya. Kita udah lupa. Apa itu ya? Gue nggak tahu tuh, saya nggak pernah nonton sih. Gue nggak tahu tuh Pak. Parah. Gua nggak tahu Pak, Warner Bros kenapa sekarang mereka tuh masih ngelanjutin si series Ampas tuh, kok masih lanjutin. Udah tonton dikit kok malah lanjutin. Tolol. Iya, kamu gue udah lah, lu masukin aja ke The Flash kayak aduh gue nggak tahu lagi lah, apa mungkin nggak usah Pak, nggak usah lah, nggak usah ada lah, nggak usah
Anjay. Aduh, SJW banget tuh, SJW banget tuh. Oke, lanjut lah ke Batman kita nih. Nah, gue pengen bahas ini Pak, Penguinnya. Nah, Penguin versi kita nih. Oh, Batman Return ya? Ya, Batman Return. Penguinnya ini versi siapa? Aktornya siapa? Danny DeVito. Ya. DeVito. Sorry, sebelum kita ngebahas si Penguin, ini gue mau bahas Batman yang terakhir nih, sebentar. Kan inget gak ya waktu Batman sama Joker kan fightingnya kan di gereja kan ya, kalau nggak salah ya? Apa? Gereja? Yang terakhir. Iya, dia di gedung gereja. Oh iya, dia di atas, kan? di atas atap ini Pak ya, di rooftop ya, di rooftop. Nah, itu ada Joker SQ-nya tuh. Kenapa? Karena yang si Michael Keaton nonjok kayak ada gigi palsu ya. Nah, itu kayak nah itu gue agak oke, ini kayak Joker banget ya. Nah, apalagi yang pas dia jatuh di bagian kayak yang patung-patung itu ya kan, terus jatuh ke bawah. Itu adegan paling gelap itu menurut gue untuk anak kecil seusia gue waktu itu gelap, nonton. Iya Pak, gelap itu Pak. Gila, Bang. Itu dark banget loh, gila itu. Gelap banget ini. Gelap banget itu dari gedung kan. Itu jatuhnya gelap dan juga ini Pak. Untuk anak seumuran gitu tuh. Ketawa kan si enggak ya, Joker enggak ya? Yang ketawa cuma Altam doang. Altam yang di saku pokoknya ya. Altam yang di sakunya ya. Iya. Nah itu dikira gue kayak anjing, orang mau ngeri Pak, ngeri. Itu kayak horor sih. Horor banget sih itu sih. Kayak gue kayak gila itu makanya itu bokap gue apa yang nonton kayak wah ini film buat ditonton, dikira papa film Batman film-film biasa ya, tapi ternyata dewasa juga ya gitu. Dewasanya bukan karena konflik ya sih Pak, mungkin karena suasananya mungkin ya. Suasananya kita lihat tuh Gothamnya tuh benar gelap gitu. Jadi gelap. Bukan ceritanya sih, gue lihat enteng sih ceritanya. Pemikir itu enteng sekali. Jadi suasana ruang lingkupnya kan yang kayak menggambarkan itu gitu. Atmosfernya lah gitu kan. Atmosfernya ya. Nah itu menurut gue pas adegan dia mati kayak anjing ini serem banget sih. Nah terus udah kan bisa udah Batman Return, ini sebenarnya Batman yang menurut gue ultimate sih ya. Keren lah, kayak versi bagusnya si yang 89, versi penyempurnanya lah gitu ya. Karena di situ gue tahu Catwoman ya kan, tahu Penguin, siapa lagi musuhnya, cuma itu doang kan ya? Itu doang sih Pak, itu doang, Joker sama Penguin itu doang. Iya benar-benar. Nah kalau yang Penguin malah kalau menurut gue agak sedikit friendly kid. Kenapa? Karena Penguin, jadi orang nggak ada ekspektasi takut atau serem gitu ya kan? Serem Pak, zaman dulu serem Pak, itu mukanya Penguin itu serem banget, itu make up di TV itu tuh serem banget gila itu Penguinnya. Pas ada Penguinnya yang bawa bom mek. Oh iya, hilang dah itu. Itu udah hilang. Hilang. Kayak remote control kayak ini bawa roket gitu kan. Wah, ini hilang makanya anjing. Tapi bagus mungkin tim Burton tuh ingin mengisyaratkan anak bayi Penguin ya. Pasti anak bayi juga Penguin, dia Penguin beneran. Iya. Itu dia. Nah, terus gue pikir karena di zaman itu kalau nggak salah gue tuh dibeliin novelnya Batman Return dulu sama bokap, ada The Dark Knight Returns ya? Nah, bukan, novelnya Batman Returns novelnya. Oh, ada versi novelnya Pak? Ada dulu ingat banget. Jadi tuh dulu tuh kalau nggak salah bahasa Indonesia deh kayaknya. Gramedia. Nah itu pertama kali ya pokoknya gue disuruh kayak gue disuruh baca itu novel ya kan, terus gue harus kayak resume ke bokap kayak ngomongin gitu loh kan, mungkin biar latih bicara kan zaman segitu kan gitu kan. Nah itu gue tahun berapa ya gue lupa, pokoknya bokap sama adik gue keluar, gue dikasih itu bacaan itu. Jadi gue tuh sebenarnya Batman Return tuh nggak tahu filmnya, baru tahu dari novel, terus makin SD tahu gitu, oh ada film ini, oh ini yang gue baca zaman dulu kecil loh gitu loh Mar. Nah jadi kalau lu tahu tuh nggak tahu ya apakah yang teman-teman lain di sana pada gini, sebenarnya sebagian anteknya si Joker zaman dulu tuh pindah tangan ke Penguin. Pindah kekuasaan Pak ya. Karena kan Jokernya kan mati kan, terus pindah kekuasaan. Terus gue bilang seru juga, karena kalau nggak salah kan di situ kan di adegan Batman Returns kan ada kayak badut-badut kan, yang kalau lihat kan kayak Neo Flame Tower. Oh iya, ada. Nah itu juga ini jangan antek Joker zaman dulu ya, mungkin dipakai masih
penguin gitu ya kan. Jadi kalau gitu kayak ada pembalasan dendam dari antek-anteknya Joker, mantan anak buahnya lah gitu yang akhirnya ngebantu penguin kan. Terus yang kocak sih, gue pertama kali lihat Danny DeVito jadi penguin, ini orang beneran kerdil ya, wah gendut banget gitu kan gue nggak tahu kan zaman dulu kan kayak kecil, terus tangan cuma begini kan begini ya, gini Pak ya Pak, itu kelihatan banget pakai sarung tangan, itu kelihatan banget ini sarung tangan iya itu kelihatan banget sih Pak. Iya, tapi nggak tahu zaman uji tuh kayak ngeri gitu kan, ngeri. Hidungnya mancung banget, terus kayak penul hitam kayak, terus dia kayak agak, dia sebenarnya kayak psikolog kayak licik, kasihan gitu nggak sih? Kasihan, karena memang anak buah kan. Historinya Oswald Cobblepot di Batman Returns memang gua rasa kasihan karena ya Oswald Cobblepot dia dibuang sama orang tuanya, dia cacat fisik itu ya kalau nggak salah ya. Cacat fisik iya. Tapi kita nggak dapat penjelasan Pak, kenapa ibunya tuh bisa melahirkan anak yang sangat bobrok seperti itu, karena kok fisiknya seperti itu dengan cara gimana gitu, kok bisa gitu loh. Sama sekali tidak ada penjelasan dari Tim Burton sendiri Pak. Jadi mungkin dia mau menggarap penguinnya sangat berbeda karena kan ini Pak, kalau lu udah pernah portofolionya Tim Burton kan juga adalah saudara yang buat film-film gotik Pak. Jadi dia bagaimana caranya untuk menyatukan era yang Batman sama Goth ini jadi satu, ya udah jadi. Iya, kalau menurut gue ya, kalau nggak salah ya, mungkin dengan kota Gotham versinya si Burton ini mungkin ibunya penguin kalau menurut gue ya, ini mungkin kayak ibu-ibu gelandangan gitulah Mar, kalau yang kita lihat di pinggir jalan gitu ya kan, mungkin dihamili sama orang-orang yang nggak jelas, orang cacat gitu kan, abang-abang. Enggak Pak, Batman-nya kita tuh orang tuanya tuh orang kaya Pak. Warga orang kaya lu nggak inget nih, waduh. Oswald Cobblepot tuh pada saat yang di Baby Kitten itu orang kaya, keluarga kaya, terkaya. Jadi ada keluarga Wayne sama keluarga Cobblepot. Nah, mereka ini kaya. Jadi saya kaya itu, bilioner, tapi kan anak itu lahir cacat dibuang ke sungai. Malu karena mereka kan juga adalah orang kaya, jadi ketahuan pers atau segala media gitu loh Pak. Dikira gue gelandangan. Itu mah Batman Gotham ya, yang finansial ya. Kalau Gotham kan penguinnya memang kiri awalnya. Iya, memang orang kurang mampu lah. Iya benar. Mungkin ya feeling gue mungkin dia kalau orang kaya mungkin dia selingkuh dengan karyawannya, jadi punya anak cacat, nggak diharapin gitu ya mungkin kan dengan ya kalau kota-kota kan kota korupsi ya kan, mungkin banget Pak itu. Iya, kotor, terus dia punya anak ini buang aja ya, mungkin diadopsi ke itu sama penguin sih. Tapi aneh gitu jadinya gitu. Nah terus kalau menurut gue penguin tuh kayak agak, kalau versi Batman Return ya itu untuk villain tuh auranya, personanya agak kurang strong sih kalau menurut gue. Iya kurang strong. Kurang strong di situ, maksudnya kayak dia hanya tiba-tiba kok dia udah dipercaya jadi wali kota kan ya sama pejabat-pejabat Gotham kan kalau nggak salah. Iya, karena penguinnya udah nyelamatin anak wali kota, dia udah nyelamatin. Tapi terus kayak kok segampangnya itu Pak jadi wali kota itu. Iya, jadi kemudian kayak lu orang yang bawah, lu orang hidup di selokan, terus tiba-tiba untuk menyelamatkan anak pejabat, kayak kalau nggak salah mungkin orang lain juga kalau pun anak pejabat terus lu angkat gitu jadi member of family-nya atau member of itu ya kan, enggak juga gitu ya kan. Nah tapi mungkin di sini tekniknya penguin di sini adalah mungkin kayak dia bisa berkomunikasi, tapi sebenarnya hatinya tuh kayak licik kesepian gitu, terus dia juga licik kan, dia suka kayak gitulah suaranya gitu ya kan. Terus dia tuh makan ikan ya. Iya, jadi kayak itu Pak, ya jadi kayak manusia penguin Pak. Penguin asli ya. Penguin asli, makanya dia tuh makan ikan mentah lah, terus hidup di selokan tuh biasa aja lah Pak. Jadi ya gue ini kayak siluman penguin yang gue lihat, bukan kan gini Pak, julukan penguin sebenarnya adalah ya kan dia kan pendek, gemuk ya kan, itu makanya orang yang juluki dia sebagai penguin. Tapi kalau di sini itu benar manusia penguin Pak, ini yang gue lihat. Jadi mungkin kayak julukan buliannya gitu kan, kalau misalkan nah kita nih punya temen gagap gitu ya kan, mungkin kan di Gotham aja Pak, Gotham Oswald Cobblepot kan dihina sebagai penguin kan, dia kan nggak suka nama itu kan.
Iya, dia bukan yang nggak mau ya di season pertama dia kan nggak suka nama. Iya nggak suka karena kan nama bulian kan Iya, awal penguin kan. Nah, karena kan kaki dia tuh kan kayak agak-agak mincang gitu kan. Pincang. Nah terus ya udah, tapi kalau menurut gue agak salah sih kalau Batman Return milihnya si Oswald, masukin lah siapa kek gitu kan untuk selain si Oswald Cobblepot, karena tapi menurut gue di situ gue juga pertama kali ngeliatnya Catwoman sih, itu pertama kali Catwoman kayak ini cewek cantik pak, cantik pak Catwoman, Selnakalnya cantik. Iya, misterius juga gitu misterius. Ya kan? Kayak 11-12 sama Batman lah, misterius, kaku ya kan. Background story-nya kita juga tahu, si Selnakal tinggal itu dapat. Nah, dapat semua itu. Ya dia karyawan yang bagus tapi dibunuh bosnya kan, karena beda pendapat kali ya. Dibunuh bosnya. Bangkit lagi gara-gara kucing. Betulnya sebenarnya di eranya Barton ini gue bilang ini ada metaverse gitu loh. Iya kan? Kucing berarti ini kucing jangan keturunan Dewi kah? Atau ada aura-aura gaib-gaib kah, kan bisa membangkitkan si Selina Kyle ini kan. Nah itu menurut gue mungkin kalau ada kalau si Tim Burton ngedirect sampai Batman 4 ke 5 mungkin kita kan bisa ngelihat Superman kali ya di sana kali ya, kan ada metaverse tuh. Gak tahu, mungkin sih karena gak tahu sih pak itu pak, karena gimana? Tim Burton tuh nggak pernah mau ngedirect Superman karena dia tuh nggak ada rencana ke situ pak, karena Tim Burton ini mau fokus ke PP, karena kalau lagi-lagi mungkin pada saat itu CGI-nya masih belum terlalu kurang big budget lah ya. Karena Superman kan masih dipegang sama siapa ya, saudara Richard Donner kalau masalah untuk masa Superman ya. Cuman Tim Burton masih belum ada, masih nggak mau untuk nggak Superman karena CGI-nya pak, CGI pada saat itu CGI-nya. CGI ya, sih mungkin sih. Tapi kan kalau dari CGI kayak Gotham lagi Batman-nya versinya Tim Burton ini CGI enggak ya? Enggak. Itu mereka tuh letakkannya asli. Gue lihat semua behind the scene-nya. Itu letakkannya asli dan juga set tempatnya tuh cuma green screen. Jadi mereka tuh CGI main di set tempatnya. Tapi kalau pas saya letakkan segala macam tuh asli gitu ya. Asli. Nah itu dia. Kembali lagi yang ke Catwoman, menurut gue peran Catwoman ini menggoda banget ya, menggoda si Bruce Wayne-nya Michael Keaton lah ya. Kayak manja-manja, ada maksud ya gitu. Ada tapi maksudnya, memang ada maksud, tapi kita nggak tahu nih apakah ini orang musuh, teman juga enggak. Kalau musuh gitu. Catwoman tuh sebenarnya tuh anti-hero atau enggak, feeling kita masih belum jelas, karena Catwoman tuh juga bisa ada di pihak musuh, juga bisa di pihak Batman. Jadi agak setengah-setengah lah. Gua juga bingung nih sampai sekarang nih Catwoman nih. Iya, kalau menurut gue dia orang yang opportunity sih, Mar. Jadi dia nyari kesempatan yang mana yang dia benefit. Kalau misalkan yang jahat benefit ya benefit, kalau yang baik juga ada benefitnya ya gua ambil aja gitu. Benefit aja kan sebenarnya kan basically kayak sifatnya kucing. Kalau kitanya loyal ngasih makan terus, kucing itu akan balik ke kita aja kayak. Bener. Natural banget gitu loh kan. Kadang ya kalau lu lagi makan warteg, mana ada kucing meong kita kasih daging ayam kan, dia kesini lagi, ntar makin ikut tuh temen-temennya, ayo. Nah nanti kalau ada pengunjung lain lagi yang makannya lebih ini, kasih lagi. Nah kalau menurut gue benefit, jadi saya kasih sifatnya kucing gitu loh, manja-manja tapi ada maunya gitu loh. Tapi dia kayak dia kayak udah ninggalin aja, kayak udah aja gitu loh. Nah itu dikira gue di situ kan ada vehicle dia kan Batman-nya mau ke markas Penguin tuh pakai kapal ya kalau nggak salah ya. Kapal bebek pak ya, kapal bebek ya. Oh bukan, itu kapal bebeknya Penguin pak. Iya, kapal selamnya Batman kan kalau nggak salah kan ada kan? Ada. Nah itu menurut gue kayak anjir, yang gue suka dari si Tim Burton tuh adalah gadget-gadgetnya dan kendaraannya keren-keren sih, mau dari udara, air tuh keren-keren banget sih, men. Dan itu bukan CGI loh pak, maksudnya mereka tuh ya mungkin terbangnya atau ngilangnya CGI, cuman mesin itu kan bener ada properti asli gitu ya kan. Properti aslinya, ya ada, makanya gue juga penasaran pak, nanti di The Flashpoint nanti kan Batman kita kan kembali kan pak ya, dan band mobilnya masih ada, jadi gue pengen mau lihat lagi lah ya, kita yang udah era-era lama ini. Ya itu nostalgia banget sih, kalau nostalgia banget. Mobil masih ada, apakah bener dimodif? Ya kan? Dimodif ya, kita nggak tahu. Atau bener sama kayak tadi yang gue kasih lihat itu kan? Kayak sama sih pak, karena kan mungkin ya saudaranya mau ingin meng-callback kembali fans-fans lama Batman era Keaton. Nah pasti sama sih pak. Bener sih.
Berarti memang di sini Michael Keaton-nya nggak ada budget buat modif. Udah tua juga ngapain lah ya. Gue harus crime fighting terus. Udah capek. Capek. Sampai lah. Encok pegel bro. Punggung. Iya. Hari tua ya lah. Nah terus kemana lagi ya? Pokoknya gitu sih Batman Return untuk kendaraan gadget keren dari storyline lumayan cukup bagus. Kalau dari lu gimana storyline-nya? Kalau gue jujur storyline-nya agak kurang si Penguin. Kalau ke teman iya. Suka storyline-nya mereka lebih terlalu fokus ke Oswald Cobblepot-nya. Mereka lebih fokus ke villain-nya. Karena originnya mereka lebih fokus ke villain-nya ya. Gua tahu sih karena Penguin ini harus dibangun bagaimana seorang villain ini dia tuh kasihan tapi terus sebenarnya itu brengsek. Nah, makanya kan dia kan memanfaatkan perannya sebagai wali kota kan, wali kota buat ya menjebak Batman karena semua orang kan benci sama Batman ya, karena si perlakuan Oswald Cobblepot difitnah kan ya. Jadi ya oke bagus. Iya sih. Ya, terus dia kayak yang kocak tuh di saat si siapa namanya si Penguin ngebajak mobilnya Batman. Oh iya itu kayak mau main Pak. Lucu loh Mas. Lucu sekali nih. Kayak waktu zaman kecil dulu. Coba dulu. Masukin Penguinnya. Time zone Pak. Time zone ya kan itu time zone dulu. Iya. Jadi lucu sekali pembacakannya ya. Bangun suka ada mobil goyang-goyang kan gitu. Terus dan lama Batman juga Pak. Itu bacanya juga beli lama Batman juga itu. Iya, ini propertinya mereka kelebihan banyak, terlalu banyak budget mereka. Ayo kita buat yang kreatif dah. Tim Burton nih kerennya sih. terlalu niat sih Pak kalau gue sih terlalu niat sekali. Iya. Tapi gini yang kocak tuh kan Batman kayak anjing pas gue naik mobil, wah ini dikendalin kan dari remote control gitu ya kan sama si Penguin. Tapi gimana kan Batman yang Michael Keaton tuh dia tuh orangnya lebih agak ke emosi. Udah gue tonjok ceger, ngambil kabel kan di bawah kayak kayak pemancarnya gitu ya. Pemancarnya biar dia bisa stop gitu. Tapi ya gue tahu sih karena itu mau nabrak orang Pak. Jadi itu tuh harus cepet-cepetan. Iya. Nabrak udah basi mati kan. Itu malah jadi Batman lebih jahat gitu. Oh iya makanya itu. Justru malah kadang kalau gue mikir if kalau misalkan di si Batman nggak jadi ngambil mobilnya itu, nggak jadi ngambil pemancar bola-bolanya itu ya kan, kalau Batman aja tuh pasti di Batman ketiga itu polisi kota Gotham bakal memburu Batman ya, karena dia ngebunuh orang sipil kan, itu bakal keren sih sumpah. Keren sih. Makanya ada nyambung dengan ada Harvey Dent kan di Batman Forever yang ketiga itu kan. Baratnya Harvey Dent Forever tuh terlalu ampas menurut gua sih, sorry banget. Enggak banget. Oke, tapi kita bahas ya mengenai Batman Forever. Tapi at least di Batman kita nih lu kasih skor berapa nih? Batman kita dari Batman yang 89 sampai yang Batman Returns. Batman itu jujur kalau Batman itu dua-duanya gua kasih dari 0 sampai 10 8,8 itu soalnya pencetusnya sih pencetusnya film Batman sih. Oke. Pelopornya superhero tahun 80-an kayak gitu kan, kayak Robocop, siapa lagi? Robocop. Bener kalau ngomong soal Robocop zaman dulu itu ngeri loh Pak, brutal loh Pak, gila Robocop itu. Iya, gila banget. Brutal Pak. Gua masih inget tuh adegannya tuh. Iya, makanya Batman ini mungkin ngambil elemen dari tahun kota-kota 80-an kali ya. Mungkin. Masih brutal gitu kan. Nah, terus kalau ini kita ngomongin Batman Forever sekarang. Ya, Forever Pak. Ya, Forever sampai Batman and Robin. Nah. Ini Teletubbies itu. Oke Pak, mungkin kalau gua untuk Batman Batman 89 sama Returns gua kasih nilai 7,5 dari 10 semuanya Pak. Karena karena ini memang sebagai blueprint awalnya, dan juga untuk film-film ini mereka memang sadis, tapi sadisnya mereka tuh masih aman lah ya buat penonton anak-anak kecil. Cuman gua bahas ada satu scene Pak, ketika Penguin mati. Lo masih ingat nggak Penguin mati? Terus ada banyak banget Penguin. Itu gua nangis Pak, itu gua lihat itu adegan itu Pak. Oh iya. Nangis gue karena penguinnya dibuat itu seolah dikuburkan sama anak buah penguin di laut sungai. Iya. Nangis gue Pak. Nangis Pak. Itu dia keracunan ya, darahnya hijau gitu, keracunan dia. Bukan, darahnya memang hijau. Kan darahnya memang hijau. Oh. Dia kan kena ledakan roketnya sendiri. Dia kan jatuh. Ya udah hasil ya dia kegorok sini Pak. Ya udah darahnya hijau.
karena serpian kegorok sendiri dia. Mungkin kalau serpian, makanya itu mati di situ. Oh iya deng. Oh sebentar gue lagi reminder. Iya. Oh yang lagi ngomong tuh kayak keluar gitu ya. Itu darahnya memang hijau, Oh iya. Nah itu mungkin bukan manusia deh. Memang bukan manusia Pak, makanya manusia setengah penguin. Makanya kayak cacat banget ya. Kasian sih memang. Tapi gue melihat anjir ini orang kasihan, makanya gue melihat dia mati itu nangis gue masih nangis Pak. Nangis gue. Itu sebenarnya salah satu villain yang gue kayak empati banget sih, karena empati. Jujur sampai sekarang pun gue melihat juga kayak anjing kasian banget men. Kasian banget. Kasian. Kayak lu masa kecilnya dibuang dari orang tua. Kita malah nggak tahu itu apakah orang tua aslinya, apakah hasil orang tua asli ya Pak? Orang tua asli. Maksudnya kayak udah dibuang ke sungai ya kan kalau nggak salah. Ke selokan Pak, malah masuk ke selokan malah tuh Pak. Dia udah hidup selokan berapa tahun? 30 tahun lebih dia tuh selokannya. Iya, sekarang dia mati di selokan juga. Di selokan juga ya. Menurut gue hidupnya kayak kasian banget sih. Sebenarnya gue rasa sih penguin dia nggak jahat sih bro, jujur. Menurut gue ya di Batman itu dia sih nggak, tapi karena dia terisolasi di di got, di gorong-gorong. Jadi begitu dia ke surface ketemu orang-orang lain tuh dia nggak bisa bersosialisasi. Jadinya kayak serba serba acak-adul lah, kayak nggak bisa memilih sifat, nggak bisa adaptasi lah, lebih tepatnya sih kayak gitu Mar. Bener. Tapi sifatnya kan jorok. Lu ketika ngeliat penguin mati, lu gimana perasaan lu pas ketika lihat sih itu? Gue sedih, empati, bengong, kayak ini orang nggak harusnya seperti ini, harusnya bisa diselamatkan terus di terapis lah gitu loh. Terapis. Gue sih berharap sih dia nggak tahu ya di universe-nya si Michael Keaton sih Indian, gue pinginnya dia sekarat tapi diselamatin, dia ya di penjara aja terus jadi baik lah. Kalau menurut gue sih dia tuh kayak disabilitas, orang-orang disabilitas ya. Yang kayak kita lihat di kalangan-kalangan ya, itu kan sebenarnya orang kayak gitu kan jadi jahat pun dia kan misalnya gini, gimana dia mau tahu jahat sebenarnya dalam hidupnya di Gonggorong nggak pernah tahu kebaikan gitu loh Mar, iya kan? Sekarang gue gimana mau tahu gue ini salah atau benar, sementara yang benarnya tuh gue nggak pernah tahu benarnya gimana, salahnya gimana. Gue pakai baju nih kan benarnya, terus gue kalau kebalik ya gue nggak tahu yang benar yang mana, karena nggak pernah orang ada yang nge-teaching gue, nge-mentorin gue kayak gitu loh. Bener. Menurut gue seharusnya sih di saat Tim Burton milih si penguin jadi penjahat, Indian sih gue maunya dia jadi baik lah, kan dia orang disabilitas kalau menurut gue, bukan untuk dimusuhkan meskipun dia musuh ya gitu. Benar, bukan kayak penguinnya gangster yang kita udah lihat kan, kayak di Batman Pattinson, kayak di penguinnya versi Gotham. Itu kan memang dia udah pure jahat Pak, tapi kalau di sini kan dia gue kasihan. Nggak ada mentor, nggak ada mentor kan dalam hidupnya, kasihan. Nah, iya, sebenarnya satu lagi yang gue pengen sedih tuh itu Pak, pas dia mati tuh musiknya Pak, musik sedih main, nangis Pak. Nangis Pak. Dan shotnya bagus ya, shotnya tuh tenggelam. Mayatnya tenggelam gitu. Oh bagus, shotnya bagus. Jadi apa? Adegan berbicara gitu. Jadi film ini kejam tapi dia tuh kasihan. Dia tuh punya latar belakang yang kasihan, matinya juga di situ. Aduh. Empati Pak, gila. Aduh. Benar, gue setuju Mar. Gue bilang Batman yang mereka kita ini agak kurang empati sama musuh-musuhnya gitu ya. Iya benar. Mungkin kita kasih Batman yang Joker kan, Joker maju aja sikat ya, Joker kan udah main jahat ya Joker ya, Joker ya. Tapi kita dikasih di sequelnya kita dikasih penguin yang suatu villain yang kita bisa empati. Terus udah lah kan habis itu Batman Forever. Kalau Batman Forever kita bahas Pak. Kita bahas mengenai Batman Forever sampai Batman and Robin. Oke. Iya. Kalau Batman Forever ini tuh memang apa ya? Menurut gue sangat sayang sih nggak dimain sama Michael Keaton ya. Karena kan kalau nggak salah
siapa sih, Tim Burton tuh sudah nge-approach si WB, katanya WB nggak mau karena katanya memang dari Tim Burton sama Michael Keaton ada perbedaan visi misi kali ya. Mungkin Pak. Jadi Sama mundur WB ya. maksudnya gitu. Sama Jadi WB-nya. jadi kayak bentrok, jadi udahlah mungkin WB di situ mikir, udah gue cari aktor lain, sutradara lain, kru lain, ya udah gitu ya kan. Padahal Pak itu kan sebenarnya masih satu universe. Jadi Batman Forever, Batman Robin itu masih memang itu secara story itu masih satu universe dengan Michael Keaton. Jadi soalnya itu Michael Keaton, cuma diganti aja. Iya diganti. Nah makanya karena kan Alfrednya kan sama kan dari storyline. Alfrednya sama, Jim Gordon juga sama. Iya. Ya, Wan, makanya gue bilang, tapi gue salut sama WB, dia bisa mencari sosok Bruce Wayne yang udah agak-agak mirip-mirip nih. Mirip-mirip. Ya. Val Kilmer, the best Bruce Wayne. The best banget sih. Dan suaranya tuh jujur ya, Mara. Kalau gue boleh bandingin ya, untuk look nih, kayak look present portrayalnya Batman, tuh gue akuin ya Ben Affleck lah. Hasil, lo tau lah ya pasti ya. Tapi kalau untuk suaranya si Batman atau Bruce Wayne masih inian kerenan Val Kilmer daripada Robert Pattinson sama Christian Bale. Jujur dia lebih dapat suaranya pas dia jadi Batman, lebih dapat serak-seraknya tuh pas gitu. Beratnya pas ya, beratnya juga pas Pak. Iya, deep voice-nya tuh dapat banget deep voice-nya. Kalau kayak versinya Christian Bale sama Robert Pattinson, dia kan kayak mengikuti elemen sama kayak ngegrowl gitu ya kan. Agak kayak Selena kayak gitu doang. Tapi kan kalau versinya si Val Kilmer kayak lebih dalam, deep talk, lebih berat. Menurut gue ini keren banget sih. Sangat itu salutnya gue WB, dia bisa nyari penggantinya si Michael Keaton gitu ya kan. Secara fisik itu juga pas Pak. Secara fisik rambutnya lurus, ya kan? Kalau bagi kita kan rambutnya keriting. Nah kita sebenarnya rambutnya keriting. Iya keriting. Di sini dia udah kurus, badannya juga jadi pas, the best perfect Bruce Wayne yang pernah gue lihat live action. Kayak melankolis gitu, kayak kayak dananan bos-bos lah yang rambut belah, yang di belah pinggir. Itu menurut gue kayak keren banget sih. Keren banget dan juga bisnismen lah. Bisnismen. Kelihatan banget. Bisnismen banget. CEO gitu, direktur yang jas itu keren banget sih. Kalau mereka itu memang looknya agak kurang, cuma dia hanya marah doang sih ekspresinya gitu. Ekspresinya, cuman untuk versi kaya yang benar kaya itu diperlihatkan di Val Kilmer pertama kali Pak, karena kan di versi kita kan gak diperlihatkan Wayne Enterprises-nya, dia sebagai pengusaha bagaimana, dia cuma bolak-balik keluar rumah, di rumah Batcave itu doang. Jadi kita nggak merasakan dia sebagai pengusaha itu bagaimana. Nah, enggak ada. Atau mungkin usaha dia udah autopilot kali ya, udah berjalan ya. Mungkin jadi diserahkan ke Lucius Fox mungkin Pak ya, mungkin diserahkan ke Lucius Fox karena kan iya tuh dia nggak ada Lucius Fox sih di situ kan ya. Alfred kasihan Pak ya, kita sendiri. Kasihan tuh, harusnya digaji besar tuh si Bruce Wayne tuh. Gila lu. Mengabdi dia sampai kayak kasihan aki-aki. Oke Pak, untuk si Val Kilmer ini gue mau tanya ke lu nih. Apa yang masih lu ingat dengan Batman Val Kilmer di Batman Forever nih? Forever dulu nih kita bahas nih. Dan kalau Batman Forever tuh yang gue suka tuh pasti gini Mar. Pertama penampilannya dia Mar, dari Bruce Wayne ya sama Batman-nya tuh dapat banget. Suaranya dia tadi gue bilang kan, fisiknya si Bruce Wayne, si Val Kilmer ya sendiri. Terus dia memang dari cerita dia kan kalau masa kan masih nyari identitas Batman juga kan, sempat kayak kehilangan ya status Batman ya di sana ya. Mungkin masih ingat kehilangan kedua orang tuanya mungkin Pak, si Bruce Wayne masih kayak tiba-tiba kayak flashback gitu. Ya flashback. Nah soalnya gini Mar, kalau cari di YouTube tuh banyak banget delete scenes dari Batman Forever, banyak banget. Jadi siapa sih sudah si Joel Schumacher ya? Joel Schumacher namanya. Joel Schumacher tuh dia tuh memang kalau nggak salah masih kayak udahlah gue tuh mau pakai template-nya si Tim Burton gitu loh Mar. Gue pernah baca di artikel, mungkin lu juga tahu, tapi makanya pas kita pertama kali nonton film Batman Forever masih kayak ada aromanya Tim Burton gitu nggak sih?
Iya, iya, karena memang itu sequelnya, Pak. Memang itu sequelnya. Sequel memang itu, Pak. Cuman Gothamnya itu lu kesel lagi, Pak. Kalau itu kan Gothamnya kok kayak agak sedikit berubah itu. Berarti Gothamnya itu udah berubah lebih cahaya ya. Lebih cerah ya kan, Gotham lebih cerah dan juga lebih kayak kota gotik, cuman gelapnya udah hilang gelapnya. Jadi gue bilang, kok gini Gothamnya? Nah, ini gue pikir kan banyak tukang PLN bro di sana. Udah pasang tower, udah banyak listrik. Karena kan dari eranya Barton kan gelap-gelap, banyak kejadian kriminal, diperkosa, dirampok, diculik. Nah, makanya dengan Gotham versinya si Joel udah terang. Berarti kan Batman ada impactnya nih dari zaman dulu kan, dari zaman si Michael. Jadi dia banyak proyek nih PLN, pembangunan listrik di mana-mana gitu. Aduh. Dia kayak udah pahlawan lah kayak. Nah, tapi gini apa? Jujur ya, soalnya kalau lu tuh yang di storyline dari segi storyline tuh banyak deleted scene Mas di YouTube. Kalau nggak salah tuh ya banyak banget Pak itu Pak. Black WB aduh itu bagus banget dari sini tuh. Iya. Nah, itu kan karena kan ya pokoknya si Nolan lagi ngomong apa si Joe kan bilang ya, gue pengen pakai tambah jadi tapi kata WB bilang ya, gue pengen jual mainan gimana dong. Ya gue nggak mau gelap-gelap banget gitu kan. Gue pengen jual anak-anak. Nah itu Pak ya aslinya kan itu kan dark Pak. Kalau dilihat Batman Forever yang dilihat sini itu kan aslinya dark. Itu kan tone-nya sama kayak Tim Burton. Cuman dari Warner Bros sendiri mereka tuh ingin berubah market. Mereka ingin berubah market ke anak-anak. Jadi kan lu lihat Batman Forever kok musiknya udah kartunis, The Riddler-nya udah kartunis, Two-Face-nya udah kartunis. Iya itu. Gua ngakak loh. Riddler tuh kayak Joker banget sih gue bilang. Joker banget dulu tadi gue lihat, Joker banget. Makanya Jim Carrey itu Jokernya Pak. Gue lihat bukan Riddler nih. Iya, makanya seharusnya tuh Joker Jack Nicholson tuh memakai formula si Jim Carrey itu lebih lucu. Nah ya Jim kayak karena kan Jim Carrey kan pelawak. Jim Carrey kan pelawak, ya. Memang dari pelawak juga tapi ya pas sih, tapi pas, ya oke lah. Pas. Terus kembali lagi ke story, jujur ya di Batman Forever ini storyline-nya si Bruce Wayne sama Batman dapat banget sih Mar. Kalau lu nyambungin versi bioskopnya sama versi deleted scene-nya itu ada tuh di YouTube tuh dia kayak ini Mar, dia tuh kayak kehilangan lah sosok identitas dia sebagai Batman. Jadi kalau nggak salah tuh dia lagi si Alfred tuh nyuruh lo coba ke goa itu ya kan. Di goa itu tuh kalau nggak salah ada buku merah yang itu kayak isinya kayak ya pokoknya di situ tempat lo pertama kali lo jadi Batman, disitulah gitu kan ketemu kelawar atau mempelajari apa gitu. Ada kelawar besar Pak, kelawar besar yang. Nah, itu Pak sampai sekarang banyak yang mengira itu adalah Man-Bat. Salah, itu bukan Man-Bat, itu adalah simboliknya dia sebagai kelawar aja, simboliknya aja. Imajinasi dia. Bukan Man-Bat ya kan. Ada film Batman kan namanya film Batman yang itu ada juga namanya kelawar tapi bukan Man-Bat ya. Iya, siluman ya. Tapi kan menurut gue itu kan adalah imajinasinya si Bruce Wayne. Ya, imajinasi dia, simboliknya. Benar. Makanya penonton kan, ya ayo kita imajinasi ini adalah true identity-nya loh. Makanya tapi kan akhirnya pas sutradara mengimajinasikan itu ke audiens kelawar asli. Man-Bat, bukan Man-Bat Pak ya. Itu masih main kira. Itu Man-Bat Pak ya. Konfirmasi nih. Klarifikasi nih. Sebenarnya itu adalah kayak imajinasinya dia kan sebenarnya. Kalau kita udah sebenarnya itu kan sebenarnya nggak usah perlu dijelaskan Pak. Sebenarnya kalau kita udah langsung ini kan Man-Bat, ini kan hanya simbolik sebagai Batman-nya aja. Ini lo, lo dan kelawar ini adalah satu. Jadi lo nggak bisa dipisahkan dengan kelawar ini. Maksudnya lo adalah Batman itu sendiri. Gitu. Ya mungkin dia kayak di situ kayak jatuh pingsan atau nggak bersemedi ya kan. Ada wahyu itulah ibaratnya. Ya lu harus kelawar ini maksudnya. Kayak ada ter-encourage lagi bahwa gue harus pertama di saat gue lagi down, gue titik rendah gue harus tahu nih pertama kali gue jadi Batman tuh kenapa sih, gue kan ingin menumpaskan kejahatan di kota Gotham kan, makanya dia kan baca buku-buku tentang waktu maknya meninggal kayak apa sih, kayak resume ya, flashback kembali Pak, flashback kembali ya. Itu sayang banget man, itu
jujur ya, bener kata lu, gue setuju. Tone-nya si Joel itu bener pengen menghargai sutradara sebelumnya. Tim Burton, tapi karena intervensi Warner Bros jadi gitu. Relate jadinya, tapi meskipun gitu gue masih tetap suka sih. Ya, tapi enjoy. Masih enak. Masih bisa lah keterima. Masih di terima. audience. Daripada Batman and Robin, Pak. Batman berpentil loh. Ada putihnya sih, Pak. Iya. Sama kan Batman-nya Val Kilmer kan juga Nicholas juga, men. Di ending doang. Tapi kostum pertamanya dia awal-awal muncul Val Kilmer tuh nggak ada. Iya, kayak masih pakai tone-nya si Keaton ya kan? Di ending Robinnya udah kostum berputih, Batman juga berputih. What the hell? What the fuck is kostum? Emang ini lu pengen merepresentasikan dewa kan, kayak pakaian kayak Greek god gitu, dewa-dewa ini, tapi kan nggak usah ada pentil juga, itu kan armor anti peluru, ibaratnya kayak tim SWAT lah. Lu pengen merepresentasikan keamanan lah, kalau ada pentil, ada udel gitu kan, ada panu, itu teroris ketawa Pak gue ini ketawa mungkin gitu. Targetnya mungkin anak kecil, Pak. Mungkin anak kecil kan kita kan ini kayak badannya si Batman, tapi kan kita kan yang dewasa kan anjing nih mikirnya ya gitulah, si WB kadang ya gitulah dari dulu makanya penyakitnya gitu. Itu fatalnya pas itu tuh mereka berubah market ke anak-anak, ya udah tonnya gitu, tonnya udah musiknya kartun. Lu masih ingat gak musiknya Forever sampai Batman Robin? Musiknya sangat kartunis sekali. Gimana? Gua agak lupa bunyinya. Nanti lu coba search di YouTube ya. Kartunis sekali, Pak. Ini film anak-anak nih gua lihat nih. Terus itu gue suka sih di saat itu kan pertama kali live action Robin muncul kan, si Dick Grayson kan. Dick Grayson ya pertama kali muncul. Ya itu gue suka banget lah. Dan lagi-lagi ada di late lagi di saat si Bruce Wayne lagi nge-training si Dick Grayson. Oh ada di sini dia ngelatih Dick Grayson. Ada bro, ada di itu bro. Ada, jadi Oke. Kayak lagi jadi kan si siapa? Gue inget dulu. Jadi si Dick Grayson tuh kan kesel. Orang tuanya kan dibunuh sama Two-Face kan? Iya, Two-Face-nya. Two-Face-nya tidak ada mengerikan sama sekali. Two-Face-nya gua cringe. Lawak cuma hanya dicet doang. Gue juga bisa anjing. Dicet doang. Itu bukan dicet, Pak. Itu kan pakai topeng. Jadi kan itu topeng. Oh iya, pakai topeng style doang. Jadi ya elah kostum aduh. Ya gua tahu. Anak-anak ya, marketnya anak-anak. Ceria. Kembali ke pasar ini. Aduh. Nah di situ ada bro, di Red Sinjang tuh kalau nggak salah si Dick Grayson kan nggak bisa berantem, jadi dia kan kayak ada samsak gitu ya kan, kayak samsak kungfu ala Bruce Lee gitu, dia kayak tonjokin mukanya Two-Face gitu. Nah si Bruce Wayne bilang, lu kalau mau jangan pokoknya lu ngajarin jangan balas dendam itu nggak baik, nggak buruk, nggak baik dan buruk banget. Nah, gue pernah ada di posisi itu, nggak baik. Lu kalau mau ini alihkan ke lain gitu ya kan, atau enggak lu gue ajarin yang lebih berguna gitu. Wah, gue mikirnya ada kayak hint nih si Bruce Wayne pengen melatih kan. Nah, tuh singkat cerita, udah tuh si Dick Grayson bete kan karena diceramain sama si Bruce Wayne. Nah, dia kembali itu si Bruce Wayne kayak taekwondo, kayak nendang itu papan kungfu kebelah dua gitu. Itu di-delete man, itu di-delete sama si WB. Momen seperti itu kan penting banget. Mungkin itu di-delete juga. Mungkin itu Pak, apa karena kan mungkin di sini tuh Dick Grayson belum tahu kalau si Bruce Wayne adalah Batman. Jadi kan itu kan masih rahasia kan Pak. Jadi Dick Grayson belum tahu. Iya. Bruce Wayne adalah Batman belum tahu. Ya, mungkin secara script nggak pas, ya udah kita delete lah karena nggak pas gitu loh. Iya. Tapi mungkin di situ kan ada momen penting lah. Maksudnya sekarang tiba-tiba Robin jago berantem. Iya. Kan? Yang dari lu masih kan yang scene Robin apa ya si Dick Grayson nyuci kaos kaki. Enggak air bagus. Kayak kufu-kufu terus kayak cara mengeringnya pakai kaki Pak. Kaki. Nah, itu menurut gue keren sih. Tapi keren tapi lagi-lagi banget sih.
Yang dia ke Batcave juga tuh, dari lompat cing masuk ke Batcave gitu. Itu kan dibiasanya pakai apa? Ada akrobatiknya gitu ya kan? Iya, karena dia kan ini Pak, apa ya, mantan ahli sirkus si Dick Grayson. Iya, ahli sirkus sih, keren sih, dan menurut gue itu keren lah. Tapi gini Pak, Dick Grayson versi ini, Batman Forever ini dia tuh beda banget. Yang di komik kan Dick Grayson kan dia kan masih remaja. Kalau Dick Grayson ini kan udah dewasa Pak. Ya, mungkin mau dipercepat timeline-nya sehingga dia jadi Robin sih. Gitu. Jadi Robin gitu. Dan mungkin satu lagi kalau nggak salah tuh pokoknya banyak banget lah itu di Legends Batman Forever, dari hampir semuanya sih, kayak opening di resort, dari pertengahan di resort, fightingnya di cut, terus bagian ending kan Batman Robin lari ke lampu gitu ya kan? Iya, ada back signal yang dibawa di belakang itu. Oh iya. Nah itu tuh aslinya nggak gitu Mar. Sumpah nggak bohong. Asli gimana itu? Jadi gini, gue pernah baca novelnya juga, novel sama dari mana? Pokoknya novel lah kalau nggak salah, sama game lah, gue lupa. Jadi aslinya tuh kan kalau lu lihat nih. Batman-nya Michael Keaton kan dia kan nggak pernah lari kan Mas? Iya, nggak pernah. Kalau di ending. Nah, dia kan selalu kayak berdiri di gedung, di tebing, ada bat signal. Oh, ya itu adalah adegan paling memorable ya. Yang Keaton ikon ya, musiknya main Pak Keaton, Pak. Oh, musiknya anjir. Iya. Nah, itu si siapa ya? Si Joel Batman Forever itu mau memakai formulanya si Keaton. Jadi si Batman Robin itu standing di gedung-gedung, ada bat-signal belakangnya, sama belakangnya backdropnya kota-kota Gotham. Itu keren. Coba lu bayangin dah, itu keren banget ya. Keren banget Pak itu Pak. Wih anjir gila. Iya. Nah tapi itu dia nggak mau. Akhirnya ya di shoot lah yang Batman Robin lagi lari. Itu menurut gua gimana ya, kayak Batman animasi cuma di live action itu. Karena Batman tuh gak pernah lari ya. Batman tuh dia gak pernah lari. Dia kan punya grapple gun gitu kan. Grapple gun udah udah ketarik. Kan memang seperti itu. Lari kayak aneh aja gue liat. Iya, kayak mungkin si Joel nih pinginnya kayak, gue pengen ngikutin tonnya si Michael Keaton, tapi si Tim Burton, tapi gue udah nggak mau. Ya, ego lah. Ego bisa jadi ada intervensi dari Warner Bros. Kita nggak tahu Pak ya. Karena kan lagi-lagi mereka ingin merubah marketnya yang tadinya udah adalah untuk dewasa ke anak-anak. Ya udah. Terus juga apalagi ya? Justru malah jujur yang gue bilang tuh sebenarnya Batman Forever tuh menurut gue Batman yang bisa menyaingi Batman Begin loh kalau menurut gue ya. Kalau bisa. Kalau cut-cutnya itu digabungin kayak extended film itu bisa menyaingi loh, gue bilang. Jujur bisa menyaingi. Bisa menyaingi sama kalau itu dirubah tone-nya jadi dark itu bagus. Itu bisa banget. Udah settle lah ibaratnya. Ya udah settle banget. Template-nya kayak gini ya udah kayak gini. Itu menurut gue ya. Cuman gini Pak, gue masih protes sama feeling-feelingnya. Kalau Batman Forever seandainya kalau feelingnya itu nggak ikonik. Jadi gini Pak, Batman Forever itu yang mengangkat itu adalah si Jim Carrey. Coba kalau nggak ada Jim Carrey, ampas tuh film. Udah. Iya. Nah, iya benar ya, gue lupa. Iya, memang dari sisi filmnya memang Jim Carrey ya kayak gitulah ya, lawak-lawak gitulah ya, Mar. Bukan lawak, ya lawak satu, dan kedua dia pembawaannya lebih khas. Jadi karena kalau lu lihat Two Face-nya, yang Two Face-nya ini, lu lihat cringy Pak ya actingnya. Cringy banget Pak ya, dia ketawa maksa. Itu gue lihat dia tuh ketawanya udah maksa. Tone-nya udah maksa, actingnya maksa, karena sebenarnya untuk aktornya si Tommy Lee Jones itu dia memang orangnya memang nggak mau untuk memerankan Two-Face di Batman Forever ya. Ya ini belum tahu ya. Jadi Tommy Lee Jones itu kayak kepaksa gitu karena dia harus beradu acting dengan Jim Carrey. Dan sebenarnya Tommy Lee Jones ini sangat tidak suka dengan Jim Carrey. Iya. Dia tuh benci banget dengan Jim Carrey. Itu. Iya, dia kalau nggak salah dia berantem di set kan? Berantem di set karena mereka punya beda pendapat, punya sendiri. Gitu sih. Tapi dan menurut gue tapi ya dia tetap profesional bisa syuting, tapi mungkin di behind-nya kayak wah ya udah kalau itu ya gue kayak masing-masing aja. Masing-masing aja. Lu kerja, gua kerja, oke ya udah. Iya. Tapi emang bener jujur itu gue pertama kali suka teka-tekinya.
Riddler itu. Teka-teki The Riddler yang agak sedikit ya pusing-pusing ya. Pusing-pusing. Nah ini makanya sempet mainin psikologinya si Bruce kan. Si Bruce kayak kehilangan jadi Batman tuh mungkin gara-gara teka-tekinya dia. Nah, The Riddler ya. Mikir banget. Dan juga untuk Edward Nygma versi Jim Carrey ini, dia orangnya ya ketawa-ketawa juga, jadi kan orang juga psycho juga kayak Joker banget sih, dia tuh sering ketawa lah. Joker banget yang boleh di Riddler yang macam ini. Iya itu ya mungkin masih kalau menurut gue ya kayak WB sama DC masih cari-cari ini nggak sih, cari-cari formulanya pengganti Joker mungkin sih. Iya masih kayak kayaknya Joker zaman Tim Burton laku deh, apa kita coba yuk. Mungkin formulanya sama. Ngambil ritmenya, mungkin dia kan juga melakukan survei kan. Iya. Nah, mungkin seperti itu sih, gitu sih. Waduh. Tapi ya Jim Carrey yang mengangkat filmnya, makanya gue mikir kalau ini jangan Jim Carrey ini film ampas sih. Terus kalau Two Face-nya kalau menurut gue ya enggak lah, itu enggak menurut gue hanya pelengkap lah, utamanya The Riddler. Pelengkap karena mungkin ada Robin, jadi kan Two Face itu ada karena ada Robin. Nah, jadi ya Robinnya dibentuk karena Two Face. Tapi kurang tersorot, kurang spotlight. Kurang tersorot karena mereka lebih fokus lagi. Mereka lagi fokusnya ke The Riddler-nya. The Riddler, iya. Jadi menurut gue The Riddler itu emang villain yang nggak bisa kita underestimate sih. Dan juga Two Face juga nggak bisa, Pak. Two Face juga nggak bisa di underestimate. Bagus Two Face di komik ya, tapi di sini nggak tahu lah, mungkin beda-beda. Nah, kalau untuk gadgetnya, vehicle-nya lebih ikonikan Michael Keaton sih, men. Jujur. Ya kan? Vehicle-nya. Oh ya benar-benar. Mereka mesinnya agak kurang sih untuk Bat mobilnya, Bat segala macam itu. Formulanya, ya gua tuh itu kan dimodif apa ya? Kalau Bat Forever kan Bat mobilnya udah dimodif tuh, udah nggak kayak Bat Keaton yang dulu. Kurang gue melihat tuh. Ini gue ada ngoleksi ininya lagi, mobilnya Batman Forever. Ya ini. Nah, lu kurang ya? Lu sekarang kurang ya? Dari bentuk sayapnya, bannya itu kurang. Iya, ini nih. Jatuh. Dilepas aja, Pak. Nah ini guys, ini ya dipertaruhkan dulu Bang Gali. Itu menurut kalian gimana nih? Bagusnya mana? Batmobile versi Keaton atau versinya si Val Kilmer? Tulis di kolom komen di bawah ya. Benar ya, terus ya. Dan apa alasannya? Ini bukan giveaway loh. Bukan, beli sendiri ya. Kalau mau beli sendiri Pak ya. Iya, kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya Batmobile versi Val Kilmer mungkin gue bilang kayak modifnya lah, versi si Michael Keaton lah gitu, mungkin ya modifnya gitu. Benar. Terus kalau yang Batman Robin, kayaknya capek gue. Batman Forever ini Batman Forever ini bapaknya lebih suka yang mana, adegan yang amanah atau yang buat lu tuh anjing Batman Forever nih. Kalau Batman Forever tuh jujur pasti mana? Bentar. Kalau nggak salah Robin sempat nyolong mobilnya Batman ya? Ada adegan di sana. Iya, sempat yang nyolong satu mobilnya, Pak. Iya. Jadi kalau menurut gue, nah di situ gue agak-agak lucu. Ibaratnya kenapa sih WB lu harus ada adegan seperti itu yang lu masukin ke film? Kenapa nggak adegan yang lu cut itu yang lu masukin seharusnya gitu loh? Iya sih, benar. Tapi kalau lu tanya kenapa ada adegan yang kayak anjing sih, kalau menurut gue pas dia ganti Batcave-nya dihancurin. Oh ya, yang Batcave dihancurin yang The Riddler sama Two Face sudah ngebas masuk ya. Ya, itu di kayak gue tuh effortnya itu kalau effortnya diculik lebih bagus daripada random ngeletakin segala macam. Cuman The Riddler-nya tuh dia kan orang cerdas ya. Kenapa dia tuh nggak manfaatin buat nyolong salah satu bed mobilnya atau apa buat memfitnah Gotham bahwa Batman udah nyerang Gotham lagi nih, padahal yang nyetir itu The Riddler. Itu kenapa nggak mikir situ si Nygma-nya ya elah. Dia malah dihancurin kan? Makanya dihancurin terus Nygma juga
Lah itu gitu kan. Iya. Kocak sih gue tadi. Jedar. Kamu dan sound efeknya kartunis sekali. Ya, zaman dulu Pak, gimana? Bukan zaman dulu, bukan masa zaman dulu Pak. Ya marketnya untuk anak-anak jadi ya. Iya. Di situ kan akhirnya kan ada pakaian yang Batman masih sisa satu kan yang Solar Suit itu. Solar Suit, sorry. Oh ya, Solar Suit. Solar atau sonar ya? Sonar ya? Solar. Solar mah lari serem banget dong. Sonar. Sonar gue lupa nih sama suitnya nih. Ya itu pokoknya gitulah yang upgrade-nya lah ya. Lumayan sih, cuman pentilnya gak usah dihitung juga. Pentilnya bangsat sih. Bisa di situ atau mungkin si fashion designernya lupa nge-crop itu kali, lupa dia. Bukan lupa atau nggak dipaksa sama WB, gue mau Batman atau pentilnya nih. Iya, kayak gitu ya, mungkin. Lagi-lagi karena studio kan yang punya uang, jadi mereka yang punya kuasa gitu, jadi ya. Justru lo yang mau Batman itu jadi anjir ya, lo studio, kampret lo, kesel gue. Iya. Itu dia makanya bilang udahlah. Tapi Indian sih bagus lah dari storyline, gadget, vehicle. Sayangnya karakter diganti aja sih, tapi meskipun diganti, WB juga bisa mencari aktor yang menyaingi juga lah ya sama Michael Keaton gitu. Jadi kalau menurut gue ya plus minus sih kembali lagi ke favorit, tapi kalau menurut gue dari era itu justru favorit gue itu gue anggap itu Batman-nya Forever adalah versi Michael Keaton lah. Gua anggap sih seperti itu aja lah. Sama. Gue juga nganggep karena kombinasi aja lah gue. Memang benar karena itu masih satu universe dengan Michael Keaton. Makanya itu apa ya? Itu ya gua anggap memang Michael Keaton juga, dan juga ya untuk film-filmnya ya gua acung jempol untuk Jim Carrey. Jim Carrey gua acung jempol lah. Jim Carrey the best. Iya. Nah, kalau endingnya keren sih, tapi kalau gimana mau ngebahas Batman Robin? Gue ini Pak, Nicole Kidman yang jadi pacarnya Batman di Forever. Dia cantik sekali banget itu Pak. Cantik sekali. Dia sempat buka baju kan ya. Dia sempat mau buka baju gitu. Wow, terusin dong. Maksudnya, ayo dong. Tapi kan sektor lo bilang. Rating. Gak bisa kan? Gak bisa, aku kan bukan gitu doang ya. Tapi di situ Batman si Val Kilmer senyum juga kan ya, kalau nggak salah ya. Senyum dan cocok Pak. Val Kilmer ya udah tampan ya. Terus Nicole Kidman-nya cantik. Cocok klop. Nah ini bagus itu. Iya. Love interest-nya. Ya itu mungkin jokesnya di situ kali ya, biar membedakan kalau sebenarnya Batman juga bisa senyum juga loh gitu, ya kan? Tapi kan nggak itu Pak. Lu pasti nggak sih dengan komentar di Rotten Tomatoes ada yang ngomong, Batman yang panisnya kurang senyum. Mata Batman kurang senyum, Batman tuh nggak bisa senyum. Bruce Wayne tuh jarang banget senyum. Ya namanya kalau Batman senyum ya lu nonton Justice League versi Joss Whedon aja. Iya, itu aja. Dan lu tau gak Pak? Senyum. Lu tau gak Pak? Yang roasting itu IG diserang sama Face DC. IG di report, hilang tuh akun. Serius. Jadi banyak fans yang nggak terima dengan dia komentar seperti itu. Jadi banyak kok senyum. Lu kalau senyum nonton MCU aja ya. Tuh nonton MCU Disney ceria. Ya itu lu nonton aja tuh. Batman dulu kesel gua ngeliatnya. Karena gini Pak, market sekarang itu udah terlalu mendewakan MCU yang gue lihat sekarang ya, makanya mereka kalau untuk fokus di aja tuh, gue mau curhat nih Pak, gue nonton Batman yang Patricia kemarin itu hari pertama fans screening khusus untuk fans sebelum itu hari tayang. Itu kan lu lihat, itu kan fans screening di kota gue Surabaya itu beberapa ada yang walk out di tengah-tengah film. Karena kan Batman kan lu tau kan, lu nonton film Batman kan yang di Patricia kan slow kan ya, penuh detektifan ya kan, memecahkan teka-teki dulu itu seperti apa, pelan-pelan gitu Pak, gak banyak action gitu Pak ya. Jadi nggak sesuai harapan. Walk out Pak, ya walk out. Giliran nonton Endgame sama No Way Home lu teriak-teriak, lu nonton film yang sabar gini lu malah gak kuat. Iya, tapi memang sih karena mungkin kemarin pas gue nonton Batman kalau nggak salah itu penuh, gue nonton di Bandung kan, itu penuh dan kayak mungkin bete, mungkin harapannya Batman ini kayak film superhero Marvel kan,
apa yang ibaratnya Ya yang juta orang. yang action, yang film, yang ceria, yang fun. Tapi menurut gue Ya itu dia makanya bentar dulu, Batman ini sekarang lawannya The Riddler, itu udah kayak Sherlock Holmes. Ya, ya, mainnya otak. Iya, bukan James Bond action gitu kan, udah Sherlock Holmes tuh sama film-film mikir, jadi film puzzle. Kecuali kalau lawannya Batman si Bane, baru nggak tahu lagi kalau lawannya si Bane, Deathstroke, kita nggak tahu lagi lah. Deathstroke udah action lah itu. Udah action banget itu. Yang diharapkan penonton ya kayak gitu ya. Tapi kalau gini ya, gue juga sebenarnya jujur malah gue sempet agak-agak bosen, bete jujur. Oh bete lu? Pas lagi. Gak asik loh. Sedikit. Karena pas nge-solvingnya itu kan gue sebagai viewer kurang mendalami film itu sebagai solvingnya gitu, karena kayak orang mudeng gitu dikit-dikit, tapi kan ternyata pas nonton 2 kali changed my mind gitu. Jadi paham Pak ya yang film kedua kalinya. Jadi paham. Sebenarnya jujur ya, jadi ngebahas Robert Pattinson ya. Oh ya Pak. Tapi gini Pak, mungkin kali ini durasinya udah terlalu panjang, jadi mungkin kita stopnya sampai ke Batman Robin ya, karena mungkin kita lanjutkan Christian Bale sampai Pattinson nanti ke part berikutnya Pak ya, karena ya buat ramah ke durasi Pak, YouTuber kan penyakitnya ke durasi Pak. Iya benar. Ya, jadi maksud lo sekarang kita part pertama eranya Tim Burton lah ya, termasuk era lama, era 90-an. Nah, tapi ntar era milenial abad 21 si siapa namanya, Christopher Nolan, Ben Affleck, Pattinson, si Robert Pattinson. Gue setuju sih, biar ada part 1 part 2, jadi biar kayak nggak jebret langsung sih. Iya nggak gitu. bosan. Durasinya juga Pak, ya durasinya kan. YouTuber tuh penyakitnya durasi Pak. Iya, kalau makin bosan makin panjang makin agak jenuh gitu ya. Mantap, iya. Tenang ya. Nanti kita akan bahas kok mengenai sampai itu, tapi di part berikutnya ya gitu. Oke, kita langsung masuk ke Batman and Robin tahun 97. Ini film DC paling terampas yang pernah gue lihat. Forever tuh akhirnya ngomong, males gue aja yang ngomong. Gue tutup, gue gini. Awal sini aja gue udah gak expect Pak. Awal sini mereka udah pakai kostum gini lah. Pantatnya kenapa di shot? Mereka pakai kostum, pantatnya kok di shot? Iya. Tapi Mar ya, jujur kembali lagi pas gue kecil itu sebenarnya Batman Forever tuh itu yang membuat gue suka sama Batman, man, jujur nggak bohong. Makin suka dengan Batman ya. Oh, oke. Iya, karena mungkin ya anak kecil mungkin ya gini, makanya mungkin yang nonton The Batman yang nanti yang Robert Pattinson mungkin dia berharapnya seperti Batman Forever kemarin. Sorry, seperti Batman dan Robin yang penuh warna, lampu-lampu laser ya kan, gitu doang. Nah, enggak lah. Itu dia. Karena gue tuh Batman Forever tuh gue tuh main gamenya juga di PS1 SMP gue main. Oh, PS1 ada? Itu. Oh. Ada. Gue main. Itu bener-bener misi banget. Jadi kita bener keluar. Jadi ada Batcave nih punya Bat komputer kan, tuing. Nah, di situ kita jadi Batman di gamenya. Kita bener tuh dari goa ke kota, terus kita udah lihat peta. Ini kita ada maling nih di toko emas, bener kita kesana, bener. Asli, itu keren sih. Itu makanya gue sukanya Batman Robin tuh karena ada gamenya dan ini udah settle gitu loh, udah kayak ini yang mungkin yang anak kecil fantasi itu kan berwarna, ceria, nggak terlalu gelap, kan nggak terlalu sadis, orang tua sama anak nonton juga enak, nggak ada adegan yang dewasa kayak Nicole Kidman atau yang seksi kayak Catwoman. Nicole Kidman gitu. The best. Cantik banget Pak. Di Aquaman masih cantik dia Pak. Nicole Kidman nggak pernah tua tuh orang. Aduh. Parah. Nah kalau Batman Robin atau dari itu gimana Batman Robin? Aduh, tuh film DC paling ampas. Makanya gue kan sempat rewatch Pak. Gue sempat bahas rewatch dari Batman 89 sampai Batman Robin. Nah, lu lihat tuh, paling banyak viewernya Batman Robin itu paling banyak viewernya Pak. Karena gue tuh hujat habis-habisan tuh Batman Robin tuh.
Aduh, semuanya Batman udah Robin serba sih, bocil. iya iya. Astaga. Itu ya, Batman Robin ini gua anggap Elseworld sih, Mar. Elseworld ya, dunia lain, universe lain. Di lain lah itu, oke, perannya Dick Grayson sama, Alfrednya sama, Jim Gordon itu kalau menurut gue gini lah, pokoknya di imajinasi gue Batman Robin itu adalah versi cerita kelanjutannya Batman Forever versi komik anak kecilnya, dah gitu aja. Dah itu aja. Versi imajinasi anak kecil lah kayak gitu dah. Versi kita ya kita lebih-lebihkan dengan imajinasi kita, makanya Elseworld gue bilang pokoknya triloginya si siapa namanya si Barton ya udah cuma Batman Forever doang kalau gue. Iya, sampai lain Forever doang. Isi lain lah atau art lain lah. Batman Robin tidak akan kita anggap, Pak, sebagai film DC blockbuster, tidak akan kita anggap. Hilang tuh film. Tapi kasihan sih men, kalau menurut gue tuh Batman yang paling banyak mengeluarkan budget sih dari musuh. Ada 3 loh musuhnya. Bruce Wayne-nya mengeluarkan budget. Villain-nya, kostumnya Mr. Freeze mahal loh, Pak. Itu banget budgetnya tuh. Iya, itu menurut gue kayak benar-benar kayak apalagi kan dari mobilnya kan banyak kan, mobilnya Batman, motornya Robin, ya motornya si Freeze juga, pokoknya banyak props yang mahal-mahal lah buat itu gitu. Set tempatnya juga banyak ya, markasnya Mr. Freeze ya kan, di gimana mereka tuh buat jadi beku itu budget semua anjing, duit semua itu, waduh tidak itu lebih ke sektor kids sih gue bilang, lebih kayak udah Elseworld lah, gue nggak menganggap Batman Robin masuk timelinenya si Joel sama si Tim Burton lah itulah. Iya, tapi mungkin sebagai anak-anak lihatnya asik ya, mungkin ya anak-anak mungkin lihatnya asik ya, asik. Iya, makanya gue kadang dalam hati gue meskipun orang lain menghujat, gue juga sedikit menghujat, tapi gue bilang itu sebenarnya Batman Forever yang bikin gue, itu Batman Robin yang gue mulai cinta gitu, karena lagi-lagi gue udah beliin VCD sama bokap waktu itu. Oh, beli kalau gue dari ini, Pak, Tas TV, bioskop Tas TV. Gue ngeliat pertama kali kecil. TV. Dulu kan, zaman dulu kan belum ada cut KPI, bangsat segala macam tuh. Sekala film di cut semua, Pak. Astaga. Terus itu adalah pertama kali gue nonton gue ajak teman-teman komplek gue nonton Batman Robin di situ. Ya nobar zaman dulu lah. Tapi menurut gue storyline 5 lah, Mar, kalau gue enggak 3 malah 3-4 lah, 3 atau 4 storyline dari 10. Tapi kalau dari soal kendaraan, bad gadget, kostum lu gimana? Kostumnya kalau gue agak kurang. Kalau gue kostumnya mereka sangat prop sekali, gue lihat. Mereka sangat tuh terang nggak sih buat seorang Batman, agak terang nggak sih? Ya, kalau untuk soal tone ceria ya, cuman kalau untuk masalah untuk properti syuting, kostum, effortnya ada, jujur effortnya ada. Jadi bahkan gue melihat villain tuh lagi-lagi kita ke villain ya, Pak, Poison Ivy. Kalau tuh film nggak ada Poison Ivy, itu film bakal ampas sih, Pak. Poison Ivy seksi. Mungkin itu sebagai menutup kegagalan di Batman Robin, kita munculkan villain yang cewek deh. Nah, sekali cewek, mereka mungkin pilih cewek. Poison Ivy. Dan cantik, Pak. Cantik. Berhasil menggoda kita yang cowok bisa. Bisa. Yang itu pada situ orang tua nonton juga enggak masalah loh. Enggak masalah karena Poison Ivy juga pas terbuka tuh biasa aja kan, dia jangan terbuka cuma ini doang, yang temuin doang. Biasa aja sih di budaya sana ya, itu biasa aja. Beda di sini kan, kalau ini kan di sini kan udah protes orang-orang. Kalau lebay lu aja seneng, gak usah munak lu. Iya, makanya gue bilang kadang ya gue kesel gitu loh, maksudnya kadang sorry ya ini sedikit out of context ya sedikit, karena kan orang-orang kita kan menilai kayak Belanda ada turun, terus kalau dibilangnya seksi itu kan ya memang gue akuin itu seksi ya, menggoda kan, tapi menurut gue itu adalah cara perempuan itu untuk untuk biar dia pede, cara dia nyaman berpakaian gitu loh. Ya, pede juga gitu. Sesuai dengan karakternya. Poison Ivy memang seperti itu, Pak, kalau di komik. Iya. Memang seperti itu dia. Gitu. Iya. Terus sekarang orang-orang kita kok raut mukanya kayaknya agak ngeselin, padahal
nggak gitu loh. Enggak, gue juga sama. Gue juga pernah punya teman gue, mukanya ngeselin. Pas gue kenal lebih dalam, orangnya asik. Enggak, Pak. Jadi kayak maksudnya kayak don't judge the book by the cover. Lu don't judge book the cover. Nah, jangan lu baca hanya kalau lu tahu hanya resumenya doang ya kan. Di awal tuh resume ya, kalau lu bagus ya lu buka, lu beli. Tapi kalau lu nggak beli ya jangan lu kata-katain itu buku, lu sampah, lu belum tahu tuh isinya tuh. Itu Pak, itu Pak, banyak orang sekarang yang melihat di situ seperti itu. Mereka belum nonton filmnya, terus udah ngejar terlalu brutal, dalam. Makanya apa ya, mereka tuh mereka kalau udah terlalu benci ya benci, nggak mau tahu segala macam ke depannya mau gimana. Makanya kalau lu sempat perhatikan YouTube gua Pak ya, kebanyakan mereka tuh yang dari bener-bener fans Marvel, sekarang mereka jadi bener-bener fans DC banget ada. Banyak banget Pak yang lu lihat tuh. Waduh, gua nggak nyangka Pak. Anjir, gua nggak nyangka tuh anjir. Aduh. Kadang gue pikir mungkin sering yang viewers tuh para nonton kalau dewasa pasti dia akan move to DC mungkin, tapi dia tetap tidak melupakan Marvel ya. Jadi apa ini kan dua-duanya kita nikmatin. Marvel kita nikmatin, DC kita nikmatin. Jadi apa jangan terlalu fanatik lah gitu yang gue lihat sih. Iya gitu. Ya menurut gue kayak biasa aja lah, menikmati aja lah, lu jangan komplain lah. Jangan komplain. Lu kan kita kalau kita kan suka dua-duanya Marvel DC kan ada kelebihan dan kurang masing-masing lah ya. Jadi tahu lah ya Marvel DC kelebihan kekurangannya apa ya. Tapi itu yang membuat mereka tuh unik Pak. Itu unik. Terus apalagi ya, ngebahas storyline juga kurang, gadget kurang, kostum menurut gue kurang. Dari villain juga ada bandnya kayak babu banget. Bandnya anjing. Bandnya kayak orang dia lawan gede-gede blow on. Kayak bodyguard tolol ya benar gua lihat. Iya. Terus kayak dipotong gini udah ciut kurus gitu kan. Batman Forever tuh memang, tapi gue suka dia ada Batman Robin Pak. Jadi Batman Forever mulu aja saking kerennya ya. Gak bisa move on Pak ya. Gak bisa move on. Iya, sorry. Gue kadang lupa Batman Robin tuh kayak sinetron, kayak Ahmad dan Junet gitu lah maksudnya. Ahmad dan Junet kayak di film SCTP gitu-gitu. Itu kan apa kayak Batman lawan apa, Batman Knight, Batman Attack on Gotham, apalah ini Batman dan Robin, kayak ini dari judulnya kayak judulnya udah gak menarik Pak. Jamet banget sih, jable metal ya. Tapi Pak, itu film itu kalau itu diangkatnya dari Poison Ivy-nya sama Mr. Freeze-nya Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger nih yang jadi Terminator ini muncul di sini Pak sebagai villain. Dan gue dia itu sebagai villain bagus, skripnya bagus. Iya. Dia sebagai villain itu bagus banget. Cuma lagi-lagi ya. Ya itu dia, karena mungkin sekelas Arnold kan di zaman itu kan dia udah mahal banget ya kan, main mahal banget Pak. Dia main apalagi kan. Mahal banget Pak. Dia tuh aktor laga. Arnold Schwarzenegger Iya, mungkin dengan harusnya jangan masukin dia jadi Mr. Freeze ya, kayak komedi. Ya kayak masukin jadi gitu. Komedinya ya karena ya rating PG-13 sama ya tonnya anak-anak ya, jadi ya mungkin dia pengen masukin si Arnold, pengen biar ini laku filmnya. Iya, kalau menurut gue enggak juga sih. Nggak bisa gitu. Nggak bisa lo hire aktor tapi tonnya dengan cara yang sama, nggak bisa. Karena gini Pak, apa ya, mereka mungkin bisa jadi brutal seperti yang diinginkan oleh saudara Joel Schumacher. Mungkin mereka bisa seperti itu, cuman karena Warner Bros ingin mengganti itu menjadi lebih fun, ya mereka ikut aja karena mereka kan juga kerja di situ kan Pak ya. Jadi ya udah, mereka ikut arah saudara aja kan, mereka dibayar Pak, jadi ya ikuti aja lah ya daripada gua nggak dapet duit. Tapi Mark, kalau nggak salah gue pernah baca dari segi penjualan mainan, komik, kayak topeng-topengan, pakaian tuh Batman Robin tuh paling laku loh. Paling laku ya. Paling laku. Nah ini filmnya nggak laku. Meskipun mainannya gagal ya, filmnya gagal ya. Propsnya laku. Buat anak-anak pada saat itu ya, pada saat itu loh. Laku. Iya. Nah. Makanya gue bilang Batman Robin ini adalah iklannya mainan itu. Iklannya mainan. Dibikin film. Iklan jadi film. Nah, itu tapi bukan film, tapi
buat iklan promosinya mainan Batman gitu maksudnya, tapi dibikin film gitulah sama WB, marketing lah. Lo masih nggak sih Pak yang adegan si Batman ngeluarin kartu debit kredit tuh, astaga gitu, kartu kredit udah ada lama Batman anjir. Gua dari kecil gua pengen punya kartu nih Pak. Dari kecil gua itu sama Pak ya, sama. Iya, kalau mungkin kayak anjing keren kayak debit card gitu ya, kayak kartu ATM. Nah, berarti kalau Batman ke bank lah, orang tellernya ketara dong. Nah, ini Bruce Wayne. Anjing. Aduh. Itu kayak apa ya, fantasi lah, makanya imajinasi. Fantasi, iya. Gue setuju. Imajinasi. Makanya ulangannya udah Elseworld, ini hanya promosi, ini ada tools marketing buat mainannya Batman lah gitu aja. Kebetulan sih keren lah, dari Poison Ivy, si Ben, siapa lagi ya? Mr. Freeze itu tiga villain doang. Tapi dia, yang gue kasihan istrinya. Ya memang Mr. Freeze kan memang background seperti itu Pak ya. Dia kan nyari buat istrinya. Iya. Memang seperti itu di komik ya. Iya. Tapi menurut gue villain yang empati setelah Penguin juga, Mar. Empati setelah Penguin. Empati setelah Penguin. Dia sebenarnya nggak jahat kalau menurut gue. Nggak jahat. Mr. Freeze tuh gini ya. Boleh menurut ya. Nolongin juga. Gini Pak, ada rumor beredar bahwa sequel The Batman nanti kan mereka katanya Matt Reeves akan memunculkan Mr. Freeze. Nah, jadi gini, kisi-kisi Mr. Freeze itu kalau kayak udah lihat di Batman Robin ya, versi live action ya si Arnold Schwarzenegger, itu kan bisa lihat Mr. Freeze itu bukan orang jahat sebenarnya. Dia tuh tujuannya ingin bagian istrinya doang. Dia nyari obatnya gimana, udah. Iya. Tapi kan ini kan Mar, dihasut sama si Poison Ivy. Ya, dia hasut sama Poison Ivy. Dihasut sama kayak ini serbuk gitu. Bukan dia tuh nggak bisa diasut Pak. Dia tuh nggak bisa diasut loh. Mr. Freeze tuh anti sama racunnya si Poison Ivy, nggak bisa dia tuh. Nah, dia diasutnya karena apa? Karena si Poison Ivy ini ngefitnah bahwa istrinya tuh udah mati di tangan Batman sama Robin. Padahal enggak. Tubuhnya si istrinya si Mr. Freeze itu dipindahkan doang sama Bruce Wayne, diamankan doang. Iya, karena kan ya biar nggak mati dia. Biar nggak mati ya. Neurogenetik gitu, tapi kan memang di saat dipindahnya ya nggak tahu Mr. Freeze ini. Nggak tahu. Biasanya kan diculik ya kan, dibunuh. Ya udah. Itu menurut gue. Tapi kan kalau nggak salah kan, lu kan pernah main game Batman Arkham Origins kan ya? Oh, main semua Pak, Arkham Origins, Arkham Knight, tamat semua gua Pak. Anjay. Lu main Batman Telltale juga? Enggak Pak. Batman Telltales agak kayak drama sih dia. Kayak Walking Dead, bukan Walking Dead banget yang gue lihat itu. Tapi kalau Batman Arkham Origins kan ada ini Pak, Mr. Freeze Pak ya. Nah, itu DLC-nya itu. Itu lu pas main di part dia gimana? Gue soalnya enggak. Bagus Pak. Jadi sama. Dia ingin bagian istrinya sama. Jadi semua story arc-nya sama. Dia tuh udah kerjasama dengan mafia, terus udah difitnah sama suppliernya yang ingin bantu obatnya sih untuk istrinya, tapi ternyata dia tuh dibohongi doang, dimafia doang. Ya akhirnya dia bebas sama Mr. Freeze, dia baikan. Karena Mr. Freeze bukan orang jahat gitu loh. Mr. Freeze orangnya ditolong. Sempat ngebantu juga kan di bantu kan? Dia itu Batman bantu Mr. Freeze ya. Si tahu ke ini kemari, tapi emang ada scenes yang dia musuhan, tapi sebenarnya enggak sih. Makanya gue bilang gini, kayak siapa namanya? Si Freeze ini adalah Mr. Freeze tuh suami yang sayang istri. Iya, suami sayang istri. Iya. Ya kayak kita lah sebagai orang tersayang ingin, ya itu kan dia kan lagi koma istrinya ya kan. Koma kayak karena penyakitnya sangat unknown, tidak diketahui penyakitnya itu. Makanya dia harus dibekukan dulu agar supaya penyakitnya nggak nular. Penyakitnya itu nggak sampai ke jantungnya, nggak sampai dia mati gitu. Jadi harus dibekukan dulu. Kalau itu udah pas. Iya, jadi mungkin di situ perannya si Freeze juga galau ya, mungkin di game atau di komik. Sama kok. Story arc-nya sama kok. Iya, mungkin maksudnya dia pingin nolong istrinya. Caranya salah kan tapi. Obat. Caranya salah tapi. Mungkin orang-orang yang tahu ya, lu pokoknya kalau mau dapat obat ini lu harus berbuat jahat, lu ngerampok, lu kesini kemari, ngasih obatnya demi istri lu. Demi istri. Kalau lu punya istri, lu kan punya anak, ayo bahagia. Tapi lu kalau nggak mau ngerampok, gua nggak akan mau ngasih obatnya ini. Itu pengeluarnya gitu. Itu yang terjadi di Batman Arkham Origins DLC-nya sama. Nah iya itu iya. Jadi kemudian tuh konflik. Ya mungkin udahlah anjir, gue demi istri gue
pokoknya gue bodo amat demi istri gue hidup, gue rela di penjara deh. Yang penting istri gue selamat hidup gitu loh. Mau gue mati, yang penting istri gue hidup. Yang penting istri gue hidup. Nah makanya apa ya? Ini sorry, akhirnya Mr. Fish memang ya sama kayak Penguin, kita bisa empati sama dia gitu loh. Iya, jadi kalau menurut gue makanya ya kalau jujur ya kalau misal Mr. Reeve, Matt Reeves ya. Si Matt Reeves ngangkat siapa namanya si Mr. Fish, kalau menurut gue jangan lu kasih tahu ke audien bahwa sebenarnya ini suami harus menyampaikan lah pesan bahwa seorang suami itu harus begini loh kepada istrinya gitu kan, berbuat kayak kepepet, kelaparan dia nyolong kan, lu kan tahu kan sering kan dengar baca-baca itu kan, nggak ada uang, seorang anak nyolong demi nyolong mangga, nyolong buah di penjara, itu kan sebenarnya kan niatnya baik, cuma dia nggak bisa ngomong aja gitu loh. Nah mungkin kalau Matt Reeves ini ya jangan dipenjarain lah, si Fish bener-bener kayak ya dikasih tempat buat kayak jadi saintisnya Gotham, biar dia kayak ngeridem jahatnya dia dulu gitu loh. Itu sih kalau menurut gue. Iya Pak, makanya kalau lihat di Batman Robin kan Mr. Freeze kan bukan di penjara, dia diampuni Pak, dia diberikan fasilitas baru sama si Bruce Wayne loh, si Batman loh. Dia dikasih loh, gue kasih lo lab ini biar lo bisa meliti istri lo nih penyakitnya apa, biar gue bantu deh, biar gue bantu deh. Batman memang bantuan loh Pak, tiba. Iya. Nah. Maka ya sama gitu kan sama Batman dan GCPD mungkin kalau dilanjutin filmnya. Yang mana Pak? Yang mana? Enggak, yang Batman Robin maksud gue. Oh iya. Endingnya. Iya. Makanya dia udah gak jahat lagi. Memang dia bukan orang jahat si Mr. Freeze ini. Dia cuma mau istrinya, udah kelar. Simple. BTW durasi aman atau gimana? Durasi aman Pak, 1 jam 36 menit. Oh anjay, lama hampir 2 jam. Gimana nih, mau lanjut atau mau udah? Bebas. Gak apa Pak, sikat aja. Untuk Batman Robin ini kalau gua sih dari segi set tempatnya udah bagus, cuman ya lagi-lagi tonnya udah ceria-ceria. Ya udahlah ya, kita sebagai Elseworld lama ya udahlah. Ya jangan lupa Mas, Elseworld sebagai marketingnya itu mainan dah. Aduh. Tapi kayak ini Pak, kalau masih kan dengan Crisis on Infinite Earths yang di CW itu kan, lu kan bisa ada lihat di Batman kita kan di tahun 89 Pak ya, Earth 89 namanya kan, Earth 89. Itu lu kalau ada wartawan Nox yang itu yang jadi si Batman 89 itu masih kan enggak yang wartawan lama itu? Tahu, yang agak nyebelin aneh tapi lucu gitu. Lucu, iya, karena lucunya itu kan udah tua kan sekarang Pak ya. Dia kan baca Batman Capture Joker. Nah, ada judul korannya, dia baca korannya Batman Capture Joker. Berarti Joker itu Jack Napier masih belum mati, masih hidup dia Pak. Astaga. Iya, tapi nggak tahu ya, kadang berarti apa Joker lain, anak-anak bukan anak, maksudnya kayak anak buahnya. Mungkin orang yang terinspirasi dengan Jokernya Jack Napier, sehingga Joker itu jadi Joker kedua mungkin, atau enggak bisa jadi Jack Napier masih hidup, karena Joker itu nggak bisa mati Pak. Dia meskipun dia itu dijatuhin segala macam kan, dia tuh abadi. Sekali dia tuh udah jatuh ke chemicals, udah darahnya udah abadi, udah nggak bisa dibunuh dia tuh sebenarnya loh ya, sebenarnya nggak tahu lagi. Iya. Tapi kan kita kan ya mungkin gue rasa kalau Joker yang nggak mati jatuh dari gedung tinggi dari gereja itu kan paling mustahil Pak. Mustahil banget ya kan kalau kita realitinya kan. Ya tapi ini kan apa hasil komik ya. Itu mungkin kalau menurut gue ya mungkin Jokernya koma. Mungkin koma. Terus tapi di penjara di rumah sakit Arkham jadi kayak tahanan pasien lah, pasien tahanan gitu. Ya, pasien tahanan. Ya, benar-benar pasien tahanan. Mungkin cuma duduk di kursi doang gitu, di kursi roda. Lu nanti akan lihat itu di Gotham series. Lu akan lihat itu di Gotham series nanti seperti apa. Nanti lihatin nanti Gotham series seperti apa. Oh, Gotham series ya si Jerome. Ya, bukan Jerome ya. Jokernya ada lagi nih. Jokernya ada 2 di Gotham series. Iya, ada 2 apa 3 kan dia main. 2 suka sih. 2 Pak, 2. Iya. Nah, dulu aja tadi sih. Gue belum nyampe ke situ Mas. Nanti Nanti kalau Bang Gali udah tamat Gotham, nanti kita podcast Gotham sini Pak. Gitu. Ayo. Oke. Ya, itu aja mengenai podcast ini. Oh iya Pak, gue mau tanya skor akhir sebagai penutup podcast ini Pak. Skor akhir menurut Batman Forever sama Batman Robin. Wah anjay, kalau Batman Forever gue yakin 7 lah Mar. 7.
kalau Batman and Robin, wah itu sorry ya, 3 lah men, sorry banget nih. 3. Karena itu jauh banget dari Tim Burton, dari si Joel, itu benar-benar kayak ngejomplang banget gitu loh. Kayak ini WB ini ngedowngrade banget karakternya, ngedowngrade Mar. Ngedowngrade sama kalau itu kan sebenarnya kan ini kalau lu pernah lihat Batman the Animated Series yang Kevin Conroy dulu. Itu meskipun animasi tapi ceritanya berat loh Pak. Dark loh Pak cerita itu Pak. Nah, iya. Animasi aja udah bisa cerita yang dark, lu kalau live action aja nggak bisa tuh kayak. Iya benar, gue bingung bilang animasi kan kartun ya, gitu kan. Kartun, bisa animasi sampai sekarang. Itu kartun tapi ceritanya R-rated sekali. Itu kayak jadi template-templatenya film Batman juga nggak sih? Sutradara ngambil dari film itu kayak referensi nggak sih? Ya tapi gagal. Iya, kayak entahlah nih Batman Robin ini entahlah si WB mungkin kehabisan ide kali ya. Udahlah bikin superhero yang senyum-senyum. Terulang lagi di Joss Whedon. Aduh. Nggak bisa. Ya begitulah Pak untuk Batman Robin. Kalau gua sih Batman Forever gua kasih nilai C lah ya, karena masih lumayan. Batman Forever gua ada bisa gua nikmatin lah. Iya. Terutama Nicole Kidman sama Jim Carrey. Ya bau. Wajai. Duo maut. Nicole Kidman sampai sekarang tidak pernah tua. Masih, jadi ibunya Aquaman sekarang Pak. Sekarang dia di DCU. Iya. Perawatan itu ibu-ibu sosialita betul, perawatan banget. Mahal Pak ya. Kalau Batman Robin gua kasih nilai F. Fuck. Anjing, fuck. Kalau gua ini sih main S malah. S apa tuh Pak? Shit. What a piece of shit Pak. Shit. Aduh, ya udahlah ya. Atau enggak dem fuck shit lah. udah D udah S. Fuck shit lagi. Apalagi lah. Udah lengkap tuh dah. Tapi ya kita bikin podcast ini kan biar mengenalkan ini loh, era lama-lama Batman tuh seperti ini. Dan lu yang belum nonton Batman era lama, lu harus nonton dari HBO Go ya. HBO Go tuh semua itu ada tuh HBO Go. Nah itu, lu nonton semua lah. Nah itu sih. Rekomendasi lah. Oke, di next podcastnya mungkin kita akan bahas lanjutannya ya Pak, dari Christian Bale sampai ke Pattinson nanti ini. Nah, karena masih banyak mau dibahas nih nanti ke depannya part 2-nya Pak. Keren. Ya, sip. Oke, ya. Itu aja mengenai video kali ini Pak, mengenai podcast Batman lama. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya diskusi atau kalian punya ingin, oh bang, gue pernah nonton Batman 89, oh bang, gue pengen komentar soal Batman Robin, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, sekali lagi thank you Bang Gali. Malam ini thank you Bang Gali udah hadir ke podcast ini Bang Gali. Mantap. Dadah Mar, thank you Mar. Oke, dan sampai terima kasih udah menonton video ini guys. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Adios. Good luck, Mar. Dadah.